Cerita dimulai dengan menampilkan seorang pria bernama Tai yang kembali ke rumah dan melihat ayahnya, Vipop, sedang mencium seorang gadis. Pada awalnya, Tai tidak banyak bereaksi, ia hanya memberitahu ayahnya untuk tidak membawa lagi gadis asing ke rumah mereka. Namun, ketika ia menyadari bahwa gadis tersebut adalah Kongsara, pacarnya, Tai sangat terkejut dan marah. Ia keluar dari rumah dengan penuh kemarahan. Di luar, Tai dihentikan oleh Platsara, yang merupakan sahabat terbaik sekaligus adik Kongsara. Tai merasa marah pada Platsara, karena ia telah membantu menyembunyikan perselingkuhan antara Kongsara dan ayahnya. Platsara menangis dan bersikeras bahwa ia tidak mengetahui tentang perselingkuhan itu, tetapi Tai tidak mempercayainya dan memutuskan untuk pergi. 2 tahun kemudian, Tai telah sepenuhnya memutuskan hubungan dengan ayahnya dan hidup di jalanan tanpa pekerjaan atau tempat tinggal. Suatu hari di kota Chiang Mai, ia melihat seorang gadis bernama Pinapa yang sedang tenggelam. Tai mencoba menyelamatkannya, tetapi seorang warga di sana salah paham dan mengira bahwa Tai melecehkan Pinapa. Hal ini membuat Tai dipukuli oleh warga sekitar. Di sisi lain, Vipop tidak pernah berusaha mencari Tai, meskipun Tai sudah pergi selama 2 tahun. Vipop tampaknya tidak terlalu peduli, meskipun Tai adalah satu-satunya anaknya. Secara mengejutkan, penyakit jantungnya kambuh dan ia harus dilarikan ke rumah sakit. Saat itu, Platsara menemani Vipop dan terlihat sangat khawatir tentangnya. Namun, ketika mereka tiba di rumah sakit, Vipop tidak bisa mendapatkan perawatan segera karena semua dokter sedang dalam rapat. Platsara merasa frustrasi dan menerobos masuk ke ruang rapat tempat para dokter berkumpul. Ia memberitahu mereka bahwa pamannya sedang sekarat. Sahatep, salah satu pemimpin rumah sakit, mencoba menenangkan Platsara, tetapi ia tetap bersikeras. Keteguhan hati Platsara mengesankan Sahatep. Sementara itu, Tai berada di kantor polisi Chiang Mai, dituduh melecehkan Pinapa. Namun, ayah Pinapa, Wizet, segera tiba dan mencabut tuduhan terhadap Tai, mengatakan bahwa itu hanya kesalahpahaman. Faktanya, Wizet percaya bahwa Tai adalah orang yang baik. Namun, hidup di jalanan telah mempengaruhi kesehatan Tai, dan ia tiba-tiba pingsan di tengah jalan. Ketika Wizet membawa Tai ke rumah sakit, ia didiagnosis dengan pneumonia akut dan stres berat. Sementara itu, di rumah sakit lain, kondisi Vipop semakin memburuk, dan salah satu penyebabnya adalah kerinduan terhadap Tai. Meskipun Vipop merasa bersalah tentang Tai, ia masih menjalin hubungan dengan Kongsara. Meskipun terdapat perbedaan usia yang signifikan, ia benar-benar mencintainya. Ketika Platsara melihat Kongsara terus meminta uang kepada Vipop, ia mengingatkan Kongsara agar tidak mengecewakan Vipop, karena ia telah bersedia mengakhiri hubungannya dengan Tai demi Kongsara. Beberapa bulan kemudian, di kota Chiang Mai, perkebunan Wizet berkembang pesat berkat bantuan Tai, yang merupakan mantan mahasiswa pertanian. Pada hari itu, Wizet mengetahui bahwa Tai telah melarikan diri dari rumah dan meminta agar ia berdamai dengan ayahnya, berharap dapat mengakhiri penderitaan Tai selama 2 tahun. Wizet memahami bahwa Tai merindukan ayahnya, tetapi terhalang oleh kemarahan yang ia rasakan. Namun, Tai masih merasa kesal dan mengatakan bahwa ia tidak akan pernah bisa memaafkan ayahnya yang telah berkencan dengan pacarnya. Tai juga membagikan kenangan malam ketika ia melihat Kongsara dan ayahnya. Ia baru saja pulang, menyapa Platsara, dan menunjukkan desain rumah yang ia buat untuk Kongsara setelah mereka menikah. Di sana ia bertanya kepada Platsara apakah Kongsara menyukai desain tersebut. Dengan ekspresi bahagia, Tai masuk ke kamar ayahnya dan secara tidak sengaja melihat Kongsara dan ayahnya saling bermesraan. Tai terkejut dan marah, menanyakan mengapa mereka begitu tidak berperasaan terhadapnya. Ia juga merasa dikhianati karena bahkan Platsara telah menutupi perselingkuhan mereka. Setelah mendengar cerita Tai, Wizet merasa kasihan padanya dan memahami mengapa Tai begitu marah pada ayahnya. Wizet meyakinkan Tai bahwa ia bisa menceritakan segalanya kepadanya mulai sekarang, menganggap Tai sebagai anaknya sendiri. Gestur ini membuat Tai terharu hingga meneteskan air mata. Sementara itu, di rumah Vipop, Kongsara mempekerjakan perawat dari rumah sakit yang dipimpin oleh Sahatep untuk membantu merawat Vipop. Namun,
Platsara tidak setuju dan bersikeras bahwa ia bisa merawat Vipop sendiri. Sahatep menjelaskan bahwa kehadiran tenaga medis untuk merawat Vipop akan meningkatkan kondisinya. Tetapi Vipop menolak dan meminta Sahatep serta para perawat untuk meninggalkan rumahnya. Hal ini membuat Kongsara merasa kesal karena ia percaya Vipop membutuhkan bantuan tim medis, mengingat ia tidak bisa berada di sisinya sepanjang waktu. Pada saat itu, Vipop merasa terluka dan kesal, berpikir bahwa ia hanya menjadi beban bagi Kongsara. Akibatnya, Kongsara semakin acuh tak acuh dan akhirnya meninggalkannya. Sementara itu, di Chiang Mai, diadakan sebuah upacara tradisional di mana Tai dan keluarga Wiset secara resmi menjadikan Tai sebagai anak angkat mereka. Setelah itu, adik Wiset, Menmas, merasa terkejut dan bertanya-tanya mengapa Wiset mengambil langkah jauh dengan mengadopsi Tai yang latar belakangnya tidak jelas. Menmas juga merasa kesal karena sekarang Tai akan berbagi warisan dengan Pinapa. Wiset dengan tenang menjelaskan bahwa itu bukan masalah dan menegaskan bahwa ia percaya Tai akan merawat perkebunan jika sesuatu terjadi padanya. Di tempat lain, para karyawan perkebunan Wiset sedang membicarakan Tai sambil mabuk. Salah satu karyawan, Mueng, tidak bisa menerima kenyataan bahwa Tai yang baru telah diadopsi oleh Wiset dan akan mewarisi perkebunan tersebut. Para karyawan terbagi menjadi dua kelompok. Beberapa mendukung Tai, sementara yang lain, termasuk Mueng, menentangnya. Mereka bahkan berdebat tentang hal-hal sepele. Tak lama kemudian, Tai datang untuk memisahkan pertengkaran tersebut. Namun, Mueng menantang Tai untuk bertarung guna membuktikan siapa yang lebih baik. Tai setuju, dan mereka membuat kesepakatan bahwa jika Tai kalah, ia akan meninggalkan perkebunan. Tetapi jika ia menang, Mueng harus mengakui Tai sebagai bos dan melayaninya seumur hidup. Mendengar itu, Mueng setuju, dan duel pun dimulai. Secara mengejutkan, Tai dengan mudah mengalahkan Mueng, membuatnya merasa malu dan tidak ingin memenuhi janjinya. Namun, Tai tidak keberatan dan menyarankan agar Mueng membeli rok, karena ia tidak menganggap Mueng sebagai pria yang menepati janji. Mendengar ini, Mueng akhirnya mengakui Tai sebagai bosnya dan mengakui kekalahannya. Sementara itu, Vipop sedang menghitung uang untuk biaya operasinya yang akan datang. Kongsara yang melihat uang itu segera bersikap manis dan meminta agar Vipop segera sembuh, agar mereka bisa melanjutkan hubungan mereka dan memiliki anak. Di malam hari, Tai mengunjungi rumah ayahnya tapi hanya mengamati dari kejauhan. Dalam perjalanan pulang, ia melihat seseorang menyelinap ke dalam kamar ayahnya. Di rumah Vipop, Kongsara diam-diam mengambil uang yang telah disisihkan dan merencanakan untuk melarikan diri. Namun, Vipop menangkapnya dan mengungkapkan bahwa uang itu adalah ujian untuk melihat niat sebenarnya. Ia marah dan menunjukkan foto-foto sebagai bukti perselingkuhannya dengan pria lain. Di sana, Kongsara meminta maaf, tetapi Vipop tidak siap memaafkannya. Kemudian, Kongsara juga dengan kejam menyebutkan usia Vipop, menyiratkan bahwa wanita muda dan menarik seperti dirinya tidak akan pernah menginginkannya. Komentar menyakitkan ini membuat kondisi jantungnya semakin memburuk dan Kongsara mendorongnya sebelum melarikan diri. Sementara itu, Platsara berada di kamarnya menjahit dan Tai yang berada di luar melihat Kongsara terburu-buru pergi dengan mobilnya. Tai tidak tahu apa yang telah terjadi, jadi ia memutuskan untuk masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba ia mendengar Platsara berteriak ketika ia menemukan Vipop tergeletak berlumuran darah. Tak lama kemudian, Tai bergegas mendekat dan memeriksa denyut nadi ayahnya, tetapi tidak ada. Tai tidak bisa mempercayai bahwa ayahnya telah meninggal, dan Platsara berada dalam keadaan syok dan histeris, masih terpengaruh oleh kondisi Vipop. Keduanya merasa terpukul oleh kehilangan yang mendalam, dan suasana di sekitar mereka dipenuhi dengan kesedihan dan ketidakpercayaan. Setelah beberapa saat, Tai memutuskan untuk masuk ke ruang kerja ayahnya. Di sana, ia mulai mencari-cari dan menemukan bukti-bukti perselingkuhan Kongsara. Melihat keadaan tersebut, ia meyakini bahwa Kongsara terlibat dalam kematian ayahnya. Kongsara telah pergi bersama kekasih barunya yang bernama Jess dan merencanakan untuk melarikan diri ke luar negeri dengan uang tersebut. Keesokan harinya, polisi mulai menyelidiki kasus tersebut
dan memberitahu Tai bahwa itu adalah kasus pembunuhan karena ada luka tusuk di perut korban. Kongsara kini menjadi tersangka utama. Mendengar hal ini, Tai memandang pelacara yang masih menangis. Tai mengangkat suaranya dan menuntut agar pelacara memberitahunya di mana Kongsara berada saat itu. Ia mulai menuduh pelacara terlibat dalam konspirasi dengan Kongsara. Namun, pelacara menolak untuk menerima tuduhan tersebut dan menekankan bahwa saat Pop sakit parah, dialah yang merawatnya, sementara Tai tidak terlibat dalam perawatan ayahnya. Pada saat itu, Tai merasa frustrasi dan bertanya kepada pelacara mengapa ia menyimpan rahasia tentang perselingkuhan antara Kongsara dan ayahnya. Namun, pelacara tetap diam dan merasa bersalah atas situasi tersebut. Pelacara juga menceritakan masa lalu ketika Kongsara memberinya, bahwa ia ingin putus dengan Tai karena mereka memiliki tujuan hidup yang berbeda. Tai ingin menjadi seorang petani, sementara Kongsara tidak ingin menjadi istri petani. Meskipun mendengar alasan ini, Tai tetap tidak mempercayainya dan terus menyalahkan pelacara. Ia memberitahu pelacara untuk bersiap-siap karena ia berencana melibatkan pelacara dan Kongsara dalam penyelidikan kematian Pop. Keesokan harinya, pelacara memutuskan untuk meninggalkan rumah Tai dan tinggal sementara di tempat Sahatep. Meskipun merasa malu, Sahatep yang sejak awal terkesan dengan pelacara menghiburnya dan menyuruhnya untuk bersantai. Di sana, pelacara menjelaskan kepada Sahatep bahwa ia tidak ingin terlibat lagi dengan Tai dan tidak ingin mencampuri penyelidikan kematian Pop. Ia memutuskan untuk menyerahkan semuanya kepada Tai. Di dalam kamarnya, pelacara tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Apakah Kongsara mungkin terlibat dalam kasus pembunuhan Pop? Karena ia melihat Kongsara terburu-buru pada malam Pop meninggal. Namun, ia menghapus pemikiran itu dan mencoba meyakinkan dirinya bahwa tidak mungkin Kongsara bertanggung jawab. Keesokan harinya, Tai mulai menangani urusan kantor yang berantakan yang ditinggalkan oleh ayahnya. Tak lama kemudian, pengacara keluarga mengunjungi Tai dan memberitahunya tentang kasus pembunuhan tersebut, serta memberitahu bahwa ia akan membacakan wasiat ayahnya yang mencakup permintaan agar pelacara hadir sesuai dengan keinginan Pop. Sementara itu, pelacara dan Sahatep sedang sarapan bersama. Tiba-tiba Tai datang dan ingin bergabung dengan mereka untuk makan. Di sana, pelacara bertanya mengapa Tai datang tiba-tiba, tetapi ia bersikap kasar dan menuduhnya mempengaruhi ayahnya, hingga ayahnya ingin mengungkapkan wasiatnya di hadapannya. Tai bahkan menarik pelacara dengan kasar yang membuat Sahatep marah dan menyebabkan pertengkaran antara mereka. Tak lama kemudian, sopir Tai tiba dan menenangkan Tai. Tai mengonfirmasi kepada pelacara untuk datang keesokan paginya. Mendengar itu, pelacara terlihat bingung, tetapi Sahatep mendorongnya untuk pergi, menyarankan bahwa wasiat tersebut mungkin memberikan petunjuk tentang siapa pembunuh sebenarnya. Keesokan paginya, pelacara datang bersama Sahatep dan pengacara mereka untuk melindunginya dari tuduhan Tai. Setelah melihat ini, Tai meminta Sahatep untuk pergi dari sana. Secara tak terduga, Sahatep mengatakan bahwa ia hanya ingin menemani calon istrinya. Kemudian, pengacara membacakan wasiat Pop. Dalam surat tersebut, Pop menyatakan bahwa ia akan mewariskan semua asetnya kepada Tai, tetapi dengan satu syarat bahwa ia harus menikahi pelacara. Mendengar hal itu, Tai dan pelacara sama-sama terkejut dan segera menolak ide untuk menikah sesuai dengan wasiat Pop. Tai bahkan mencurigai bahwa pelacara telah menekan ayahnya untuk menulis wasiat dengan cara seperti itu. Pada saat itu, Sahatep merasa tersinggung oleh tuduhan Tai dan memperingatkannya bahwa ia bisa dikenakan tuduhan pencemaran nama baik. Pelacara yang tidak ingin melanjutkan perdebatan dengan Tai akhirnya menjelaskan bahwa ia tidak tertarik dengan warisan Pop. Ia memberitahu Tai bahwa ia bisa memiliki segalanya dan tidak perlu lagi mencampuri hidupnya. Malam itu, pada tahun 2015, polisi memberikan kabar terbaru kepada Tai tentang penyelidikan kematian ayahnya dan mengonfirmasi bahwa pelacara tidak terlibat dalam pembunuhan tersebut. Tersangka utama adalah Kongsara dan Jess yang diyakini sedang berada di luar negeri. Kembali ke rumah, pelacara menyadari bahwa kebaikan Sahatep terhadapnya pasti memiliki alasan. Sahatep juga mengungkapkan bahwa ia sudah menyukainya sejak mereka berada di rumah sakit. Namun,
Pelacara merasa bingung karena ia tidak memiliki perasaan romantis terhadap Sahatep, tetapi ragu untuk menolak pendekatannya. Kemudian, pelacara menjelaskan bahwa situasi saat ini sangat kacau dan meminta waktu untuk berpikir. Keesokan harinya, Tai bertemu pelacara dan membawanya ke suatu tempat, mengklaim bahwa mereka akan bertemu Kongsara. Namun tak disangka, Tai membawanya ke kantor pendaftaran pernikahan. Pelacara bingung dan bertanya mengapa ia dibawa ke sana. Tai menjelaskan bahwa ia ingin menikahinya untuk menjaga agar ia tetap aman, karena ia tidak ingin para kaki tangan pembunuh ayahnya berkeliaran dengan bebas. Mendengar itu, pelacara menolak, tetapi Tai mengancamnya dengan mengatakan bahwa jika ia berhasil menemukan Kongsara, ia bisa dengan mudah memerintahkan anak buahnya untuk melukai Kongsara. Merasa tertekan, pelacara tidak punya pilihan lain selain setuju untuk mendaftarkan pernikahannya dengan Tai. Sementara itu, Sahatep bingung dengan hilangnya pelacara yang tiba-tiba. Tak lama kemudian, Tai mengundang pelacara untuk tinggal sementara di kota Chiang Mai. Di sana, ia bertanya mengapa ia harus mematuhi semua yang dikatakan Tai, terutama karena ia tidak ada hubungannya dengan kematian Phi Pop. Pelacara juga menyebutkan bahwa Tai juga harus dianggap sebagai tersangka, karena ia tiba-tiba muncul pada malam ayahnya meninggal. Tai tidak suka dengan tuduhan itu dan menariknya ke taman. Namun, pelacara yang memiliki beberapa keterampilan bela diri mencoba melawan Tai. Sayangnya, Tai berhasil mengalahkannya dan membuatnya tidak berdaya. Sejak awal, pelacara dan Kongsara adalah putri seorang dosen perguruan tinggi. Tai, yang sedang melakukan penelitian untuk tugas akhir kuliahnya, pernah tinggal sementara di rumah ayah mereka. Akhirnya, ia jatuh cinta pada Kongsara dan mereka memulai hubungan romantis. Namun, tragedi terjadi ketika rumah pelacara dan Kongsara terbakar, mengakibatkan kematian ayah mereka yang terjebak di dalam. Peristiwa menyedihkan ini membuat ketiga orang tersebut menangis histeris, tidak berdaya melakukan apapun. Namun, itu bukan semua. Para rentenir datang dan mengambil tanah yang ditinggalkan oleh ayah mereka, mengklaim bahwa itu masih belum cukup untuk melunasi utang ayah pelacara dan Kongsara. Phea Pop kemudian datang dan menyelamatkan mereka dari para rentenir. Sejak hari itu, pelacara dan Kongsara tinggal di rumah Tai. Seiring berjalannya waktu, Kongsara mulai melihat Phea Pop sebagai sosok yang lebih menjanjikan. Kembali ke masa kini, Tai memperkenalkan pelacara sebagai pelayan dari rumahnya yang dulu, dan ia berencana mempekerjakannya di rumah Wiset. Wiset dan Pinapa setuju dengan hal ini, terutama Pinapa, yang senang memiliki teman sebaya. Namun, Menmas meragukannya, karena pelacara tidak terlihat seperti pelayan biasa. Selain itu, Tai tidak bisa tinggal di bawah atap yang sama dengan wanita asing. Namun, Tai meyakinkan Menmas untuk tidak khawatir, menjelaskan bahwa pelacara adalah seorang lesbian. Pelacara terkejut dengan kebohongan Tai ini tetapi tidak membantahnya. Ketika mereka kembali ke rumah, pelacara bertanya kepada Tai mengapa ia membawanya ke Chiang Mai. Tai mengungkapkan bahwa pelacara sekarang adalah sandera untuk menarik Kongsara keluar dari persembunyiannya. Setelah itu, Tai pergi untuk mandi, dan pelacara memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari ponselnya. Namun, Tai tidak bodoh. Ia menggoda pelacara dengan mengatakan bahwa seharusnya ia mencari di tubuhnya alih-alih di tasnya. Pelacara bersiap untuk melawan dan meminta Tai untuk berhenti bercanda. Yang mengejutkan, ia sebenarnya pernah menyukai Tai saat mereka masih remaja. Namun, Tai lebih memperhatikan Kongsara dan memulai hubungan dengan gadis itu tanpa menyadari perasaan pelacara. Sementara itu, Sahatep terpaksa mendekati seorang gadis bernama Lisa karena alasan bisnis, meskipun ia masih menyukai pelacara. Ia sangat sedih, terutama karena perilaku Lisa yang manja membuatnya semakin kesal. Kemudian, Lisa meminta Sahatep untuk membawanya ke suatu tempat dengan mendesak untuk urusan bisnis, sehingga ia harus menyewa ambulans untuk perjalanan mereka. Namun, ternyata Lisa hanya ingin membeli tas mahal. Melihat hal itu, Sahatep marah dengan sikapnya. Kembali lagi ke pelacara. Pada saat itu, ia bertanya kepada Tai mengapa ia bekerja di kebun Wiset dan mencurigai bahwa Tai menginginkan warisan. Mendengar itu, Tai merasa tersinggung dan mengatakan bahwa ia tidak seperti Kongsara dan pelacara
yang akan melakukan apa saja demi warisan. Hal ini membuat Platsara marah, dan ia bertanya mengapa Tai begitu penuh dendam dan kebencian sekarang. Ia juga menyalahkan Tai atas kematian Vipop, karena ia telah meninggalkan ayahnya selama 2 tahun. Pada saat itu, Tai marah dan menyuruh Platsara untuk diam dan melakukan apa yang ia katakan. Di malam hari ketika Tai tidak ada di rumah, Platsara mencari ponselnya yang diambil Tai. Akhirnya ia menemukannya. Tak lama kemudian, Tai kembali dan tidak menemukan Platsara di rumah. Ia melihat keluar dan melihat Platsara sedang minum dengan para pekerja kebun, yang membuatnya kesal. Ia segera membawa Platsara pulang. Dalam keadaan mabuk, Platsara mengungkapkan cintanya kepada Tai, tetapi bertanya mengapa Tai tidak pernah melihatnya sebagai seorang wanita. Mendengar itu, Tai terharu dan menciumnya. Kemudian malam itu, mereka berdua terlibat dalam momen yang romantis. Keesokan paginya, Pinapa merasa seperti jatuh cinta dan bermimpi untuk menikahi Tai suatu hari nanti. Tak lama setelah itu, Rouge, manajer perkebunan, menemui Pinapa. Rouge sudah menyukai Pinapa selama beberapa waktu, tetapi Pinapa memberitahunya bahwa ia mencintai Tai dan hanya melihat Rouge sebagai kakak. Sementara itu, Platsara terbangun dengan kaget karena ia tidak mengenakan pakaian di samping Tai. Ia merasa malu dan menyesal. Ia mencoba melarikan diri dengan meminta bantuan dari Mueng yang sedang membawa hasil panen ke kota. Dan ketika mereka tiba di kota dan Mueng tidak memperhatikan, Platsara melarikan diri dari mobil dan mencari kendaraan untuk disewa menuju Bangkok. Pada saat itulah ia bertemu dengan teman lamanya bernama Peng. Peng dan Platsara adalah teman baik, dan ia sering membantu Pong ketika dalam kesulitan. Suatu ketika Platsara dan Kongsara tinggal di rumah Peapop, Platsara menyewa Pong untuk menjadi supir pribadi Peapop karena ia tidak memiliki pekerjaan saat itu. Namun, ia kemudian mengetahui bahwa Peng telah berhenti tanpa mengucapkan selamat tinggal, yang membuatnya penasaran mengapa ia pergi seperti itu. Peng meminta maaf dan menjelaskan bahwa ia memiliki urusan mendesak yang harus ditangani, yang membuatnya pergi secara tiba-tiba. Platsara kemudian meminta Peng untuk membawanya ke Bangkok, tetapi Tai tiba tepat waktu dan secara paksa menariknya kembali. Tai marah dan memperingatkan Platsara untuk tidak mencoba melarikan diri lagi karena ia bisa membuat Kongsara dalam masalah. Sementara itu, di rumah Wiset, Sahatep muncul bersama pengacaranya dan polisi untuk mencari Platsara. Ketika Platsara kembali ke rumah, ia dengan canggung meminta Tai untuk melupakan apa yang terjadi malam sebelumnya dan berjanji untuk melakukan sesuatu agar ia tidak hamil. Namun, Tai masih kesal karena Platsara telah mencoba melarikan diri sebelumnya. Tak lama setelah itu, Sahatep, Wizet, dan Menmas tiba. Sahatep bahkan meminta polisi untuk menangkap Tai dengan tuduhan menculik Platsara, yang membuat Wizet dan Menmas bingung tentang apa yang sebenarnya terjadi. Pada akhirnya, Tai harus mengakui bahwa ia dan Platsara secara sah sudah menikah. Pengakuan ini mengejutkan Wizet dan membuat Menmas marah karena merasa telah ditipu. Sahatep, yang sudah mengetahui hal ini, menuduh Tai memaksa Platsara untuk menikah dan menjadikannya sandera. Pada saat itu, Platsara tetap diam karena apa yang dikatakan Sahatep adalah benar. Tetapi ia meyakinkan semua orang bahwa ia tidak dipaksa untuk tinggal dengan Tai. Sahatep terkejut dan kecewa melihat Platsara melindungi Tai. Kemudian, Wizet meminta polisi dan Sahatep untuk pergi karena tuduhan mereka terhadap Tai tidak dapat dibuktikan. Di sisi lain, Pinapa yang mendengar ini tampak terkejut. Setelah itu, Wizet meminta Tai dan Platsara untuk mengatakan yang sebenarnya. Tai menjelaskan bahwa jika ia tetap menjaga Platsara bersamanya, Kongsara akan menyerahkan diri kepada polisi karena ia telah membunuh ayah Tai. Namun, Wizet merasa ini tidak adil bagi Platsara yang tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Wizet juga meminta Tai untuk membiarkan Platsara pergi karena ia tidak bersalah. Mendengar hal ini, Platsara merasa lega dan ingin meninggalkan Chiang Mai. Tetapi Tai menghentikannya dan mengingatkan semua orang bahwa mereka sudah menikah secara sah dan tidak ada paksaan dalam hal itu. Namun, Platsara menyela dan mengklaim bahwa malam sebelumnya dia dalam keadaan mabuk, menuduh Tai ingin tidur dengannya. Kemudian, Wizet meminta mereka untuk berhenti berargumen
dan menyarankan bahwa jika itu yang terjadi, maka pelacara dan Tai memang saling jatuh cinta. Akhirnya, Tai mengonfirmasi hal ini yang membuat YZ merasa lega dan bahagia karena ia kini memiliki menantu. Ia juga mendesak Tai untuk memperlakukan pelacara dengan baik karena ia tidak memiliki siapa-siapa selain Tai. Setelah YZ pulang, Tai memberitahu pelacara bahwa ia akan membiarkan pelacara menjalankan tugasnya sebagai istri. Pelacara merasa bahagia dan memeluk Tai. Tak lama kemudian, Rouge tiba dan bertanya apakah benar bahwa pelacara dan Tai sudah menikah. Tai mengonfirmasi dan Rouge tampak khawatir, menanyakan tentang Pinapa. Kemudian, Tai dengan santai menjawab bahwa ia tidak tahu dan itu bukan urusannya. Malam itu, Pinapa masih sangat kesal. Bahkan, ia berteriak kepada ayahnya dan bibinya, sesuatu yang belum pernah dilakukannya sebelumnya. Menyadari bahwa Pinapa patah tumun hati, YZ mencoba menghiburnya, percaya bahwa Pinapa hanya perlu waktu untuk melupakan Tai. Ia yakin bahwa suatu hari nanti Pinapa akan mengerti dan move on dari perasaannya terhadap Tai. Keesokan harinya, Pinapa bangun dengan perasaan lega, berpikir bahwa apa yang terjadi kemarin hanyalah mimpi. Sementara itu, Sahatep merasa kesal dengan pengacaranya karena mereka tidak bisa menangkap Tai. Saat itu, Sahatep meminta pengacaranya untuk merencanakan cara lain, untuk membawa pelacara bersamanya. Pengacaranya bingung karena pelacara sudah mengatakan bahwa ia tidak perlu melakukannya. Pengacaranya menjelaskan kepada Sahatep bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan pelacara adalah menunggu hingga ia menjadi janda. Di sisi lain, Pinapa dengan senang hati memberikan syal yang telah ia buat khusus untuk Tai dan mengundangnya untuk makan siang bersama. Ia telah menyiapkan makanan spesial untuk Tai. Namun, Tai menolak dan meminta maaf karena ia sudah ada rencana makan siang dengan istrinya. Mendengar hal ini, Pinapa mencoba menahan air matanya dan meminta Tai untuk jujur karena ia percaya bahwa Tai juga mencintainya. Tai dengan lembut mencoba menjelaskan bahwa ia hanya melihat Pinapa sebagai adik kecilnya selama ini. Mendengar itu, Pinapa merasa marah dan kecewa, lalu ia berlari menjauh dari Tai. Rouge yang menyaksikan kejadian ini menjadi sangat khawatir dan mengikuti Pinapa. Sementara itu, saat Tai bekerja di perkebunan, pelacara diam-diam mencari ponselnya. Di sisi lain, Sahatep menerima telepon dari Kongsara yang memintanya untuk menghubungi pelacara. Akhirnya, pelacara menemukan ponselnya dan secara kebetulan menerima panggilan dari Sahatep yang bersama Kongsara. Pelacara terkejut dan hampir menangis. Ia bertanya di mana Kongsara selama ini dan mengapa ia tidak menjawab panggilannya. Kongsara hanya mengatakan bahwa ia tidak membunuh Vipop. Tiba-tiba Tai muncul, sehingga pelacara dengan cepat mengakhiri panggilan tersebut. Ia kemudian menggoda Tai sedikit dan memeluknya untuk menyembunyikan ponselnya. Sementara itu, Rouge memobilisasi para pekerjanya untuk mencari Pinapa. Pada saat yang sama, Menmas menemukan YZ tergeletak tidak sadarkan diri di kamarnya. Kemudian, Tai dan pelacara pergi ke rumah sakit. Namun, Menmas menampar Tai, menyalahkannya karena membuat YZ stres dan menyebabkan masalah jantungnya. Ia juga menuduh Tai membuat Pinapa melarikan diri dan mereka tidak tahu di mana keberadaannya. Di ruang perawatan, Tai bertanya, mengapa YZ merahasiakan penyakitnya, padahal mereka adalah ayah dan anak. YZ meyakinkan Tai bahwa kondisinya baik-baik saja, jadi tidak perlu khawatir. Ia kemudian meminta Tai untuk tidak meninggalkan Pinapa, bahkan jika ia meninggal. Namun, Tai memarahi YZ dan mengatakan bahwa ia harus tetap hidup untuk menjadi kakek bagi anak Tai di masa depan. Sementara itu, di luar rumah sakit, pelacara menerima panggilan dari Kongsara yang meminta bantuan karena ia membutuhkan banyak uang. Kemudian, mereka bertemu di perkebunan YZ dan pelacara langsung bertanya di mana Kongsara selama ini dan mengapa ia melarikan diri jika tidak melakukan apapun yang merugikan Vipop. Kongsara menjelaskan bahwa ia dan Jess merencanakan untuk pindah ke Amerika Serikat, tetapi Jess sebenarnya adalah seorang penipu dengan banyak utang. Sekarang, Kongsara juga dalam masalah karena ia ditahan oleh rentenir dan mereka menuntut tebusan sebesar 500 juta baht. Pelacara terkejut dan bingung, bertanya-tanya di mana ia bisa mendapatkan uang sebanyak itu.
Setelah itu, Platsara kembali ke rumah sakit dan memberitahu Tai bahwa ia akan pulang untuk mengambil selimut untuk Wiset. Platsara tidak menyebutkan pertemuannya dengan Kongsara, tetapi ia merasa khawatir tentang bagaimana cara mendapatkan uang untuk menyelamatkan Kongsara dari rentenir. Setibanya di rumah, Tai menemukan ponsel Platsara di tasnya. Namun, ia tidak marah dan mengizinkannya untuk mengambil ponsel itu kembali. Platsara merasa sedikit lega dan bertanya apakah Tai tidak khawatir Kongsara mungkin menghubunginya. Tai menjawab bahwa ia yakin Platsara ada di pihaknya, lalu ia memeluknya. Tai berkata bahwa ia telah mengalami banyak kehilangan dalam hidupnya, termasuk kehilangan orang tuanya dan ayah Platsara, yang ia anggap sebagai orang tuanya sendiri. Kini ayah angkatnya, Wiset, juga sedang sakit. Di sana, Tai meminta Platsara untuk tidak meninggalkannya dan selalu bersamanya, dan Platsara berjanji untuk tetap di sisinya hingga akhir hidup mereka. Platsara kemudian bertanya apa yang akan terjadi jika Kongsara kembali, dan suasana hati Tai berubah menjadi kesal, mengingatkannya untuk tidak menghubungi Kongsara. Platsara semakin bingung karena ia mencintai Tai tetapi juga khawatir tentang Kongsara. Keesokan paginya, terjadi kepanikan di antara para karyawan perkebunan karena uang untuk gaji mereka hilang, jumlahnya 500 juta baht. Tai merasa cemas dan bertanya siapa yang berada di kantor pada hari sebelumnya. Tiba-tiba, seorang staf wanita menyebutkan bahwa Platsara ada di ruang administrasi. Mueng terkejut karena tampaknya tidak mungkin Platsara yang merupakan istri bos mencuri uang perusahaan. Namun, Tai tetap diam. Kemudian pulang untuk mencari Platsara tetapi tidak dapat menemukannya. Tai teringat insiden kemarin ketika ia menerima laporan tentang uang gaji karyawan. Platsara juga ada di ruangan administrasi. Setelah menerima laporan tersebut, Tai menginstruksikan stafnya untuk menyimpan uang di brankas dan mendistribusikannya keesokan paginya. Tai dan stafnya kemudian pergi untuk meninjau penjualan panen, meninggalkan Platsara di ruangan administrasi. Tai merasa curiga bahwa Platsara mungkin telah mengambil uang tersebut. Di sisi lain, Platsara memang telah mengambil uang itu untuk diberikan kepada Kongsara. Namun, Tai tiba-tiba datang dan menjadi sangat marah. Kongsara dengan cepat melarikan diri dengan tas berisi uang, dan Tai mengejarnya. Ketika Kongsara semakin terpojok, Platsara yang khawatir Tai mungkin akan membahayakannya, segera mencoba menghadapi Tai. Namun, Tai tidak mudah dikalahkan. Dan dia bertanya kepada Platsara mengapa dia mengkhianatinya dan pergi bersama Kongsara, orang yang telah menghancurkan hidupnya. Secara tiba-tiba, Kongsara menyerang Tai dari belakang dengan sebatang kayu besar, dan kemudian memberitahu Platsara untuk melarikan diri menggunakan mobil. Kongsara kemudian menghubungi Sahatep dan memintanya untuk bertemu di suatu tempat. Sementara itu, Tai yang mengalami cedera kepala serius mencoba mengejar Platsara dan Kongsara. Sayangnya luka di kepalanya semakin parah dan ia tidak dapat menahannya, sehingga ia jatuh ke dalam sungai. Secara kebetulan, Sahatep yang menunggu di tepi sungai melihat Tai dan mencoba membantunya dengan menawarkan tali. Namun, Sahatep teringat apa yang dikatakan pengacaranya bahwa satu-satunya cara untuk bersatu dengan Platsara adalah jika ia menjadi janda terlebih dahulu. Cintanya yang begitu kuat membuat Sahatep melepaskan tali tersebut dan Tai terseret arus sungai. Setelah itu, Sahatep menjemput Platsara yang sendirian karena Kongsara telah melarikan diri dengan uang. Namun, Sahatep tidak menyebutkan apapun tentang kecelakaan Tai. Saat di rumah sakit, Wiset dan Menmas dikunjungi oleh polisi yang memberitahu mereka tentang Pinapa. Wiset terkejut karena ia tidak tahu bahwa Pinapa telah hilang selama 3 hari. Yang mengejutkan, Pinapa ditemukan terluka dan sangat tertekan. Dan dokter yang memeriksanya mengatakan bahwa kemungkinan besar ia telah diserang oleh seseorang. Berita mengejutkan ini menyebabkan Wiset mengalami serangan jantung lagi, dan ia meninggal seketika. Sementara itu, Rouge dan tim pencarian dan penyelamatan mencari Tai, yang kemungkinan besar tidak selamat karena arus sungai yang deras. Pada saat yang sama, Sahatep membawa Platsara ke apartemennya agar ia bisa beristirahat selama beberapa hari. Di sisi lain, Kongsara dan Jess ditangkap oleh beberapa rentenir. Namun, rentenir utama bernama Sankum tampak tertarik pada Kongsara dan tidak membiarkannya pergi. Keesokan harinya, orang tua Sahatep mengunjungi Platsara.
dan memberinya cek sebesar 1 miliar baht agar ia tidak menghubungi Sahatep lagi. Sementara itu, Sahatep sedang membeli cincin untuk melamar pelacara. Namun, ketika ia pulang, ia merasa kesal karena orang tuanya telah mengusir pelacara yang ia cintai. Ayahnya juga marah padanya karena berkencan dengan seseorang seperti pelacara yang tidak memiliki banyak hal untuk ditawarkan. Saat itu, Sahatep merasa cukup dengan dikendalikan oleh ayahnya dan mereka akhirnya bertengkar. Dalam argumen tersebut, ia secara tidak sengaja mendorong ayahnya ke dinding, menyebabkan ayahnya berdarah dari kepalanya. Sahatep panik dan ingin memanggil ambulans, tetapi ibunya menghentikannya, yang membuatnya merasa putus asa. Di sisi lain, pelacara berjalan-jalan tanpa arah yang jelas dan dengan sedih merobek cek yang diberikan oleh orang tua Sahatep. Ia berkata bahwa jika ia telah menerima cek itu lebih awal, mungkin ia tidak perlu mengambil uang Tai dan berpisah dengannya. Namun sekarang, semuanya sudah terjadi dan pelacara hanya bisa menyesali tindakannya sambil masih merindukan Tai. 6 tahun kemudian, setelah Tai dan pelacara berpisah, seorang anak bernama Busaba tinggal bersama pelacara. Busaba adalah anak yang cerdas dan berani, serta merupakan putra pelacara yang tinggal di pinggiran Bangkok. Ternyata Busaba juga adalah anak Tai. Tetapi pelacara memilih untuk membesarkannya sendiri dan belum melihat Tai sejak peristiwa 6 tahun yang lalu. Pada saat itu, pelacara hidup dalam kemiskinan, bekerja paruh waktu sebagai penjahit. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, ia berhasil membesarkan Busaba menjadi anak yang baik dan sopan. Di sana, ia memberitahu Busaba bahwa ayahnya telah meninggal dunia saat ia masih di dalam kandungannya. Sayangnya, pendapatan pelacara sebagai penjahit tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Oleh karena itu, ia menerima tawaran dari temannya yang bernama Yao untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Namun, ia tidak bisa membawa Busaba bersamanya, jadi ia menitipkannya kepada tetangganya yang bernama Cuatip. Pelacara mulai bekerja sebagai pembantu di sebuah rumah yang terletak di perbukitan utara kota Bangkok. Ketika ia tiba, pengurus rumah meminta agar ia masuk dan menunggu, karena pemilik rumah belum kembali. Suatu malam, pelacara melihat pemilik rumah mendekat dan memutuskan untuk menyapa mereka. Betapa terkejutnya ia ketika ternyata pemilik rumah itu adalah Tai, yang membuat pelacara terkejut dan hampir menangis. Namun, Tai mengalami amnesia dan tidak bisa mengingat siapa dirinya. Meskipun demikian, pelacara tidak bisa menahan emosinya dan akhirnya memeluk Tai sambil menangis, mengungkapkan betapa ia merindukannya. Sementara itu, Tai bingung mengapa seorang asing tiba-tiba memeluknya dan menangis. Ia bertanya siapa dirinya, membuat pelacara bingung dengan kondisinya yang tidak mengenalinya. Momen ini seolah membawa mereka kembali bersama. Meskipun Tai kini memiliki kehidupan baru dengan identitas yang berbeda dan juga seorang istri. Keesokan harinya, pelacara yang masih bingung dengan situasi tersebut diam-diam masuk ke kamar Tai dan melihat foto pernikahan Tai dengan Pinapa. Namun, Pinapa saat ini sedang berada di Bangkok untuk menerima perawatan karena depresi berat yang telah berlangsung sejak ia diserang 6 tahun lalu. Pelacara memutuskan untuk tidak mengungkapkan identitas aslinya kepada Tai dan memperkenalkan dirinya sebagai Nuna, seorang janda dari anaknya. Tai menjelaskan kepada pelacara bahwa ia mengalami amnesia akibat kecelakaan 6 tahun yang lalu. Sementara itu, Pinapa sedang menjalani perawatan di Bangkok untuk depresi beratnya setelah kehilangan ayahnya. Keesokan harinya, Tai melihat pelacara sedang memasak dan merasa seolah-olah ia pernah berada dalam situasi itu sebelumnya. Di sisi lain, pelacara merasa sangat sedih ketika berada di dekat Tai, tetapi mereka seperti orang asing yang tidak saling mengenal. Pelacara memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya dan memilih untuk menjauh dari Tai, sama seperti yang dilakukannya sebelumnya. Ketika Tai mengetahui bahwa pelacara telah mengundurkan diri, ia merasa kecewa tetapi tidak terlalu memikirkannya. Tai tampak sangat mencintai Pinapa dan itu saling menguntungkan. Namun, ketika berbicara tentang keintiman, Pinapa masih trauma dengan insiden masa lalu yang membuatnya selalu menolak ketika Tai meminta hal tersebut. Pinapa merahasiakan tragedi ini dari Tai
karena ia takut Tai akan jijik padanya jika tahu. Karena Tai mengalami amnesia, Rouge, Menmas, dan Pinapa telah sepenuhnya mengubah identitas Tai dan menutupi masa lalunya, terutama pernikahannya dengan Placara, demi kebahagiaan Pinapa. Di sisi lain, Busaba mengalami kecelakaan dan harus dirawat di rumah sakit karena terjatuh. Tetapi untungnya ia tidak mengalami cedera serius. Sayangnya, Placara kesulitan membayar tagihan rumah sakit, tetapi rumah sakit mengizinkannya untuk membayar secara cicilan. Sementara itu, Tai mulai mengingat apa yang terjadi sebelum ia mengalami amnesia, bahwa ia sedang mengejar seseorang. Tai membicarakan hal ini dengan Rouge yang tampak gugup karena ia telah menyimpan identitas Placara sebagai rahasia, mengikuti instruksi dari Menmas dan Pinapa. Saat itu, Tai merasa bahwa Rouge menyembunyikan sesuatu darinya. Ia juga merencanakan untuk mengunjungi perkebunan di Chiang Mai untuk mencari informasi lebih lanjut tentang masa lalunya. Rouge mencoba menghentikannya, tetapi Menmas datang dan bersedia berbagi apa yang terjadi sebelum kecelakaan Tai. Namun, Menmas kembali berbohong dan mengatakan bahwa pada hari itu, Tai sedang mengejar Placara, seorang pelayan yang telah mencuri uang dari perkebunan. Tai, yang mempercayai cerita ini, tidak mencurigai hal lain, terutama karena Rouge mengonfirmasinya. Kemudian, Menmas bertemu dengan Pinapa dan memberitahunya bahwa Tai mulai mengingat masa lalunya. Ia juga meminta Pinapa untuk tidak menyebutkan nama Placara di depan Tai. Mendengar ini, Pinapa sangat marah karena ia takut Tai akan mengingat Placara, dan itu mengguncang emosinya. Sementara itu, Placara diundang oleh temannya yang bernama Angela untuk bekerja sebagai wanita penghibur. Meskipun itu pekerjaan yang tidak diinginkan, Placara merasa terpaksa melakukannya untuk membayar tagihan rumah sakitnya. Sekitar waktu yang sama, Tai berada di rumah sakit untuk pemeriksaan. Secara kebetulan, ia menemukan ponsel yang jatuh, dan ternyata itu adalah ponsel Placara. Ketika Placara melihat Tai di depannya, ia terkejut dan segera melarikan diri. Tai hanya ingin mengembalikan ponsel Placara yang masih ada padanya. Ia mengikuti Placara ke area tempat tinggalnya, tetapi dihalangi oleh beberapa perampok yang ingin merampoknya. Busaba yang menyaksikan kejadian ini berteriak meminta bantuan, tetapi untungnya keterampilan bela diri Tai masih baik dan ia berhasil mengalahkan para perampok. Peristiwa ini membawa Tai dan Busaba bertemu untuk pertama kalinya. Pada saat itu, Tai juga mengetahui bahwa Busaba adalah anak dari Placara, mantan pelayannya. Koneksi mereka ternyata sangat kuat, dan meskipun baru bertemu, mereka bisa akrab dengan baik. Tai bahkan menyebutkan bahwa ia adalah teman dari ibu Busaba. Jadi, Busaba membawa Tai ke rumah mereka untuk memperkenalkannya kepada ibunya. Sayangnya, Placara tidak ada di rumah. Di sana, Tai melihat banyak tanaman di dekat rumah Busaba dan mengajarinya cara merawat tanaman dengan baik. Busaba memuji Tai, tidak hanya karena penampilannya yang tampan dan keterampilan bela dirinya, tetapi juga karena keterampilan berkebunnya. Sementara itu, Placara dalam perjalanan pulang, ketika ia melihat Angela diculik oleh beberapa pria yang bekerja untuk kepala rumah bordil Jora. Saat itu, Jora sangat marah karena Angela telah mengambil beberapa pelanggannya. Angela hampir disiksa, tetapi Placara turun tangan dan melawan para anak buah Jora menggunakan benda yang ada padanya. Ia bahkan memukul Jora di kepala dengan botol sebelum pergi bersama Angela. Dalam perjalanan pulang, Angela mengingatkan Placara bahwa Jora tidak akan tinggal diam dan akan melakukan balas dendam. Setelah itu, Placara tiba di rumah dan menemukan Tai tidur di kamarnya. Masih terkejut, ia bertanya kepada Busaba apa yang terjadi dan mengapa Tai ada di rumah mereka. Di sana, Busaba menjelaskan bahwa Tai mengklaim sebagai teman ibunya. Jadi, ia mengundangnya masuk ke rumah. Namun, Tai mengalami sakit kepala. Jadi, Busaba mengizinkannya beristirahat di kamar. Placara memberitahu Busaba untuk tidak membawa orang asing ke rumah karena mereka bisa berbahaya. Namun, Busaba meyakinkannya bahwa Tai adalah orang yang baik dan terampil dalam bela diri. Mendengar hal ini, Placara terdiam, menahan air mata dan kemudian mendekati Tai, yang masih tertidur, mengungkapkan betapa ia merindukannya. Setelah itu, Placara mengingatkan Busaba untuk tidak menyebutkan apapun tentang ayahnya kepada Tai.
Tai terbangun kemudian dan meminta maaf kepada Pelacara karena tertidur di kamarnya akibat sakit kepalanya. Pelacara kemudian meminta Tai untuk segera pergi. Sebelum pergi, Tai bertanya tentang nama aslinya, karena ia telah memperkenalkan dirinya sebagai Nuna pada hari sebelumnya. Pelacara merasa gugup dan tidak bisa menjawabnya, dan saat itulah cuatip muncul dan mengganggu percakapan mereka. Kembali di rumah, Pelacara tidak bisa menahan air matanya, karena merasa bersalah telah menyembunyikan fakta bahwa Tai adalah ayah biologis Busaba. Hatinya terasa hancur, karena tidak peduli seberapa keras ia berusaha menghindari Tai, mereka terus bertemu satu sama lain. Sementara itu, kondisi mental Pinapa semakin memburuk, sehingga ia harus dirawat di rumah sakit jiwa. Pinapa terus dihantui oleh ketakutan akan tragedi masa lalu, terutama ketakutan bahwa Tai akan mengetahui tentang insiden yang dulu ia alami dan meninggalkannya. Di sisi lain, Pelacara bekerja sebagai penjahit di sebuah toko pakaian dan mendapatkan upah harian. Sayangnya, bosnya tidaklah dermawan. Dalam perjalanan pulang, Pelacara dihampiri oleh seorang anak laki-laki yang mengatakan bahwa Busaba telah tertabrak mobil. Hal ini mengejutkannya, meskipun sebenarnya Busaba sedang berada di rumah menyiapkan makanan. Namun, ternyata itu adalah sebuah jebakan yang dipasang oleh Jora. Pelacara diculik oleh anak buah Jora yang ingin membalas dendam. Sementara itu, Tai yang tidak menyadari apa yang terjadi pada istrinya bertanya kepada Rouge mengapa Pinapa belum tiba dan apa yang sedang terjadi. Rouge mengikuti instruksi Menmas merahasiakan kondisi Pinapa darinya dan hanya menyebutkan bahwa Pinapa baik-baik saja dan sedang berada di Chiang Mai untuk urusan bisnis. Di dalam bar yang kosong, Pelacara diikat dan ditawarkan sebuah kesepakatan untuk bekerja sebagai pelacur di rumah bordil Jora. Pelacara berpura-pura setuju, berharap dapat menemukan kesempatan untuk menghadapi dan mengalahkan Jora. Di luar bar, anak buah Jora yang telah menculik Pelacara berkelahi, memperebutkan ponselnya hingga akhirnya ponsel itu jatuh. Tai yang kebetulan lewat, mengambil ponsel itu dan bertanya tentang pemiliknya. Anak buah Jora menolak memberitahu dan pergi. Namun, Tai mengikuti mereka ke dalam bar dan berhasil mengalahkan mereka. Di sana, Tai menemukan Pelacara dan menyelamatkannya dari Jora. Namun, mereka segera dikepung oleh Jora dan anak buahnya yang bersenjata dari semua sisi. Jora bahkan mengarahkan senjatanya, sehingga Pelacara melindungi Tai dan Tai melindungi Pelacara. Beruntung, salah satu anak buah Jora memberitahu mereka bahwa tempat itu telah dikepung oleh polisi. Setelah mendengar itu, Jora dan anak buahnya melarikan diri. Tai kemudian bertanya kepada Pelacara, mengapa dia telah berbohong tentang nama aslinya. Pelacara merasa gugup dan pergi tanpa menjawabnya. Setibanya di rumah, Yao segera bertanya dari mana Pelacara dan siapa sebenarnya pria bernama Tai itu. Pelacara tidak mengungkapkan kebenaran dan hanya menyebutkan bahwa di masa lalu, dia pernah bekerja dengan Tai dan mencuri uangnya. Namun, dia menambahkan bahwa sekarang Tai mengalami amnesia dan tidak mengingatnya. Tai akhirnya mengerti mengapa Pelacara menghindarinya. Dia takut Tai mungkin mengingat masa lalu dan menuduhnya. Secara tidak terduga, Tai berada di luar rumah Pelacara dan mendengar percakapan mereka. Kini Tai telah mengetahui bahwa orang yang selama ini dikejarnya hingga terjadi kecelakaan adalah Pelacara. Keesokan harinya, Tai memberitahu Rouge bahwa dia ingat seorang gadis bernama Pelacara. Rouge terkejut dan Tai bertanya apakah ada hal lain tentang Pelacara yang belum dia ceritakan. Dengan gugup, Rouge mengklaim bahwa Pelacara hanyalah mantan karyawan yang melarikan diri setelah mencuri uang. Sementara itu, di rumah sakit jiwa, kondisi Pinapa mulai stabil dan dia mulai membahas peristiwa yang membuatnya hancur secara mental dan psikologis. Setelah serangan tragis yang terjadi pada hari yang sama, ketika Tai mengalami kecelakaan dan ayah Pinapa juga meninggal. Hal ini membuat Pinapa merasa sangat sedih, terutama karena dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi padanya di tangan seorang pria asing. Namun, saat kondisi mental dan emosionalnya semakin buruk, secercah kebahagiaan muncul ketika dia mengetahui bahwa Tai selamat dari kecelakaan dan mengalami amnesia. Menmas kemudian menyarankan bahwa ini bisa menjadi kesempatan bagi Pinapa untuk menemukan kebahagiaan bersama Tai. Sejak saat itu, Pinapa berpura-pura menjadi istri Tai
dan Tai dengan amnesianya mempercayainya sepenuhnya tanpa kecurigaan. Namun, Rouge merasa buruk tentang kebohongan ini, tetapi dia merasa perlu untuk membantu Pinapa pulih dan kembali ke dirinya yang normal. Psikiater yang merawat Pinapa juga merekomendasikan agar dia menceritakan rincian serangan tersebut kepada Tai, karena hal itu mungkin membantu meringankan rasa sakit emosionalnya. Ketika Tai datang untuk menyapa Pinapa, Menmas menjadi marah dan mempertanyakan mengapa Tai datang ketika Pinapa membutuhkan waktu untuk sembuh. Namun, Pinapa menjelaskan bahwa dia sebenarnya meminta Tai untuk mengunjunginya, karena dia ingin suaminya berada di sisinya. Setelah mereka sampai di kantor dokter, Pinapa berniat mengikuti saran psikiater untuk memberitahu Tai tentang insiden yang dialaminya di masa lalu dan bagaimana hal itu memengaruhi kemampuannya untuk menjadi istri yang baik bagi Tai akibat trauma yang dialaminya. Sayangnya, ia masih merasa terlalu sulit untuk membicarakannya. Melihat Pinapa berjuang, Tai menghiburnya dan meminta agar ia tidak merasa tertekan untuk mengungkapkan sesuatu yang belum siap untuk dibagikannya. Pinapa tersenyum lega dan kemudian memberitahu psikiater bahwa ia siap menjalani perawatan dan bekerja sama dengan mereka. Tai kemudian meyakinkan Pinapa dengan berjanji akan sabar menunggu hingga ia sembuh. Ia juga mengungkapkan harapannya untuk mendapatkan kembali ingatannya agar mereka bisa hidup bahagia bersama dan kembali ke Chiang Mai. Di sisi lain, meskipun 6 tahun telah berlalu, cinta Sahatep kepada Plattsara tetap kuat dan ia terus mencarinya tetapi tidak bisa menemukannya. Keesokan harinya, Tai menghabiskan waktunya di Bangkok dengan bertemu Busaba dan memberinya hadiah sepatu baru dan bola. Busaba sangat senang dan terharu karena itu adalah pertama kalinya ia menerima barang baru seperti teman-temannya. Ketika Tai mendengar hal ini, ia menjadi diam dan merasa kasihan pada Busaba. Mereka melanjutkan bermain dan menikmati es krim bersama. Plattsara, yang melihat mereka bersenang-senang, memarahi Busaba karena tidak mematuhi peringatannya untuk menjauhi orang asing. Yang mengejutkan, Tai mengatakan bahwa ia ingat siapa Plattsara karena ia adalah pekerja yang melarikan diri setelah mengambil uang dari perkebunan. Plattsara terdiam, seolah berusaha menahan air mata, sementara Tai menyebutkan bahwa ia telah memaafkannya. Ia minta Plattsara untuk membiarkannya dekat dengan Busaba. Namun, ia tetap tidak setuju dan dengan tegas memberitahu Tai untuk tidak melihat Busaba lagi. Tai bingung dengan sikap melindungi Plattsara tetapi berusaha menghormati keputusannya sebagai ibu Busaba. Keesokan harinya di rumah sakit, sekretaris Sahatep yang bernama Duang Jia sedang memeriksa catatan medis pasien. Di antara dokumen-dokumen tersebut, ia menemukan video yang menunjukkan Busaba dan Plattsara. Duang Jia juga mengenali Plattsara sebagai gadis yang dicari oleh bosnya, Sahatep. Ia membaca informasi pribadi Plattsara dan menemukan di mana ia tinggal. Sementara itu, Tai terus bertemu secara diam-diam dengan Busaba dan mengajaknya bermain. Namun, Plattsara menyaksikan kedekatan mereka. Ketika Plattsara hendak pergi, ia bertemu dengan Rouge yang telah mengikuti Tai. Plattsara terkejut dan segera meminta maaf karena telah mencuri uang dari perkebunan. Rouge kemudian bertanya mengapa Plattsara telah bersembunyi selama ini, meskipun ia adalah istri sah Tai. Plattsara menjelaskan bahwa ia telah disiksa oleh rasa bersalah selama 6 tahun karena pencurian tersebut. Ia telah menghukum dirinya sendiri dengan menjauh dari kehidupan Tai. Keesokan harinya, Sahatep bersama Duang Jia tiba di area tempat tinggal Plattsara. Namun, mereka secara tidak sengaja bertemu Busaba dan bersikap angkuh, enggan untuk meminta maaf. Tak lama kemudian, Sahatep menerima pesan dari ibunya, memintanya untuk segera pulang karena istrinya, Lisa, mengalami kecelakaan. Dengan enggan, Sahatep pergi, tidak menyadari bahwa itu adalah rencana ibunya. Ternyata, Nyonya Naparam, ibu Sahatep, telah bertemu Plattsara sebelumnya. Untuk kedua kalinya, Nyonya Naparam menawarkan cek senilai 2 miliar baht kepada Plattsara, meminta agar ia memutuskan hubungan dengan putranya, karena Sahatep sekarang sudah memiliki istri. Plattsara sekali lagi menolak cek tersebut, mengatakan bahwa ia tidak perlu khawatir karena sekarang ia memiliki suami dan anak-anak. Dalam perjalanan pulang, Nyonya Naparam bertemu dengan Sahatep
yang menjadi marah karena ibunya terus campur tangan dalam urusannya. Nyonya Naparam juga merasa kesal dan bersikeras agar Sahatep tidak pergi di belakang Lisa, karena rumah sakit mereka bisa bangkrut jika Lisa mengetahui bahwa Sahatep sedang mencari pelatsara. Namun, Sahatep bertekad tidak peduli tantangan apa yang menghadangnya, ia akan terus mengejar cintanya kepada pelatsara. Akhirnya, ia melihat pelatsara dari jauh dan dipenuhi dengan kebahagiaan. Ia kemudian meminta Duangja untuk mengumpulkan informasi tentang situasi terkini pelatsara karena ia ingin melakukan yang lebih baik kali ini tanpa bertindak terburu-buru seperti yang dilakukannya sebelumnya. Beberapa waktu kemudian, Tai pergi mengunjungi dokter, dan setelah bertemu Busaba, kesehatan Tai jauh lebih baik. Bahkan, penglihatannya mulai membaik, dan ia tidak lagi mengalami sakit kepala. Dokter menyarankan Tai untuk tetap bahagia dan stabil agar ia bisa pulih sepenuhnya. Tai berpikir kebahagiaannya disebabkan oleh Busaba. Jadi ia berusaha mendekati pelatsara agar bisa dekat dengan Busaba. Kemudian, Tai pergi menemui pelatsara di tempat kerjanya dan memintanya untuk membuatkan sebuah baju. Pelatsara, yang bekerja sebagai penjual, bersikap ramah dan mengukur tubuh Tai. Ketika mereka dekat, Tai merasakan detak jantungnya berdebar kencang, yang membuatnya bingung karena ia tidak merasakan hal itu saat bersama Pinapa. Keesokan harinya, Sahatep mendekati pelatsara di tempat kerja dan memeluknya erat karena ia sangat merindukannya. Namun, pelatsara memberitahunya bahwa ia telah berjanji kepada Nyonya Naparam untuk tidak lagi bertemu Sahatep, tetapi ia bersikeras meminta pelatsara untuk bersamanya sejenak. Tak lama kemudian, Sahatep membawa pelatsara ke sebuah apartemen mewah dan menunjukkan kamar tempat mereka dan Busaba akan tinggal di masa depan. Ia bahkan memberinya kartu kredit. Namun, alih-alih bersyukur, pelatsara bertanya apakah ia harus menjalin hubungan dengan Sahatep untuk mendapatkan semua keuntungan ini. Sahatep terkejut dengan pertanyaannya dan mengatakan bahwa ia hanya khawatir tentang kesejahteraannya. Namun, pelatsara curiga bahwa Sahatep ingin menjadikannya selingkuhan. Sahatep mengonfirmasi kecurigaannya dan mengatakan bahwa Busaba membutuhkan sosok ayah dalam hidupnya. Ia berjanji akan menjadi ayah yang baik bagi Busaba. Setelah itu, pelatsara memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya dan memindahkan Busaba ke sekolah baru. Namun, Busaba tidak setuju dengan keputusan ibunya dan menghubungi Tai untuk memberitahu tentang kepindahan tersebut. Mendengar itu, Tai terkejut dan segera pergi untuk menemui pelatsara. Sementara itu, Nyonya Naparam menjelaskan bahwa jika Sahatep ingin menceraikan Lisa untuk pelatsara, mereka harus memiliki anak terlebih dahulu agar anak-anak mereka bisa mewarisi kekayaan keluarga Lisa. Di sisi lain, Tai mendekati pelatsara dan mengungkapkan keprihatinannya tentang keputusannya untuk pindah. Ia berpikir bahwa itu akan sulit bagi Busaba karena ia harus membuat teman baru dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah yang baru. Ditambah lagi, itu terjadi di tengah semester yang akan membuat Busaba semakin sulit untuk mengejar pelajaran. Pelatsara merasa kesal dan memberitahu Tai agar tidak campur tangan dalam hidupnya, karena ia tidak berhak melakukan hal itu. Tai kemudian mempertanyakan mengapa pelatsara tampak egois dan tidak memikirkan Busaba. Yao kemudian masuk untuk menengahi dan meminta Tai pergi. Di dalam rumah, ia bertanya apakah Tai adalah alasan pelatsara ingin pindah. Namun, pelatsara membantahnya dan menjelaskan kepada Yao tentang Sahatep, seorang pria dari masa lalunya yang telah kembali dan menekannya untuk menjadi istri keduanya. Itulah sebabnya pelatsara memutuskan untuk pindah agar terhindar dari masalah lebih lanjut. Yao juga menyebutkan bahwa itu mungkin sulit, karena Sahatep sangat kaya dan bisa dengan mudah melacak keberadaan pelatsara. Saat itu pelatsara menyadari hal ini dan tanpa banyak berpikir, dia mengusulkan untuk menikah dengan Cuatip. Cuatip terkejut tetapi senang dan menerima tawarannya. Beberapa waktu kemudian, mereka memberitahu Busaba tentang hal ini. Namun Busaba tidak setuju dan tidak ingin Cuatip menjadi ayahnya. Pelatsara merasa malu di depan Cuatip, lalu dia memberitahu bahwa ketika Busaba masih kecil, Cuatip sering menggendongnya dan membelikannya mainan. Tetapi Busaba tetap tidak mau. Bahkan, Busaba mengembalikan semua mainan yang pernah diberikan Cuatip, yang membuat pelatsara emosional dan dia memarahi Busaba.
Cuatip berusaha menenangkan Placara dan meminta Busaba untuk masuk ke dalam ruangan. Dia memberitahu Placara bahwa mereka seharusnya tidak terburu-buru karena Busaba mungkin membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Pada saat itu Placara merasa bersalah terhadap Busaba, tetapi juga lelah terus-menerus menghindar dari Tai dan Sahatep. Keesokan harinya Busaba meninggalkan rumah karena tidak setuju dengan pernikahan ibunya dan Cuatip. Placara merasa cemas ketika dia mengetahuinya. Sementara itu, di rumah Vipop, pengacara Vipop dan pembantu Vipop sangat putus asa karena mereka sedang mencari Placara dan Tai yang telah hilang selama 6 tahun. Pada saat itu, pengacara Vipop ingin memberikan warisan kepada Tai dan Placara agar mereka bisa segera pensiun. Di sisi lain, Busaba tidak memiliki tempat untuk pergi. Jadi dia meminjam telepon seorang pedagang untuk menghubungi Tai. Tai yang khawatir segera pergi menemui Busaba dan membawanya ke rumahnya. Busaba menjelaskan bahwa dia kesal karena ibunya akan menikah lagi, sehingga dia melarikan diri dari rumah. Tai terkejut mendengar bahwa Placara akan menikah, tetapi menasihati Busaba agar tidak melarikan diri karena itu berbahaya. Setelah itu, Tai menghubungi Yao dan memberitahunya bahwa Busaba ada di rumahnya. Singkat cerita, Placara dan Yao bersiap-siap untuk mengunjungi rumah Tai tetapi malah bertemu Sahatep. Placara yang merasa kesal dan jenuh memberitahu Sahatep bahwa ia tidak pernah mencintainya dan meminta agar ia menghormati keputusannya. Sahatep merasa hancur dan kecewa dengan kata-kata Placara. Di sisi lain, Busaba yang mengetahui ibunya akan datang menjadi marah dan mengunci diri di kamarnya. Placara tiba tak lama setelah itu, berpikir bahwa Tai telah menculik Busaba. Di sana mereka mencoba membujuk Busaba untuk keluar, tetapi ia tetap tidak ingin ibunya menikah dengan Cuatip. Busaba hanya ingin sosok ayah seperti Tai. Hal ini membuat Placara semakin kesal, dan dia memberitahunya bahwa jika dia tidak keluar, mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Akhirnya, Busaba keluar, dan Placara membawanya pulang dengan paksa. Namun, Busaba mencari perlindungan dengan Tai dan mengatakan bahwa dia ingin bersamanya. Pada saat itu, Placara semakin frustrasi dan bersikeras agar Busaba pulang, tetapi dia terus berperilaku buruk. Tai kemudian meminta Placara untuk memahami perasaan Busaba saat ini. Pada akhirnya, Placara mengizinkan Busaba untuk menghabiskan 1 malam di rumah Tai. Ketika Placara pergi, Busaba sangat bahagia dan pergi mandi bersama Tai. Busaba merasa seolah-olah ia memiliki seorang ayah, dan itu membuatnya tersenyum. Sementara itu, Sahatep terlihat sangat frustrasi karena Placara menolaknya lagi. Ia telah bekerja keras selama ini hanya untuknya, tetapi Placara dengan mudah mengatakan bahwa ia tidak mencintainya. Duang Jia yang melihat bosnya bingung, mencoba menghibur Sahatep dengan mengatakan bahwa semuanya belum berakhir. Keesokan harinya, Placara datang untuk menjemput Busaba agar dibawa pulang. Namun, Busaba mengalami demam, sehingga Placara harus merawatnya di rumah Tai. Di sana, Placara meminta maaf kepada Busaba karena memukulnya sehari sebelumnya, dan Busaba juga merasa menyesal karena tidak mematuhi ibunya. Saat itu, Tai memperhatikan bahwa mereka berdua akur, dan ia merasa bahagia. Secara mengejutkan, Tai juga mengalami demam, yang membuat Placara bertanya-tanya mengapa mereka berdua sakit pada saat yang bersamaan. Tai dan Busaba menjawab bersamaan bahwa itu karena mereka menghabiskan 2 jam di kamar mandi sehari sebelumnya. Mendengar ini, Placara memarahi mereka dan memberikan obat. Tai merasa senang menerima perhatian dari Placara. Sambil menunggu Busaba merasa lebih baik, Placara mulai membersihkan rumah Tai. Ia terharu ketika melihat Busaba dan Tai tidur sambil berpelukan. Placara hampir menangis tetapi memutuskan untuk mengabadikan momen tersebut sebagai kenang-kenangan. Keesokan harinya, Tai membawa Busaba ke panti asuhan untuk membagikan hadiah dan membantu mereka menghargai keberadaan seorang ibu. Sementara itu, di apartemen Tai, Pinapa merencanakan kejutan untuk Tai, tetapi mereka sendiri terkejut ketika melihat Placara membersihkan kamar Tai. Di sana, Placara mencoba menenangkan mereka, mengatakan bahwa ia hanya ada di sana untuk bekerja, karena Tai hanya mengingatnya sebagai mantan pelayan yang telah mencuri uang dari perkebunan. Kemudian, Placara meminta Pinapa untuk tidak khawatir. Namun,
Menmas tidak mempercayainya dan menuduhnya serta Tai memiliki hubungan rahasia di belakang Pinapa. Mendengar hal itu membuat Platsara merasa cemas. Tak setelah itu, Tai dan Busaba tiba dan Pinapa bertanya siapa anak itu. Platsara menjawab bahwa anak itu adalah anaknya, tetapi berbohong dengan mengatakan bahwa ayah Busaba telah meninggal. Kehadiran Platsara membuat Pinapa semakin paranoid. Namun, ia berusaha bersikap normal di depan Tai agar tidak mencurigai apapun. Sementara itu, Platsara membawa Busaba untuk bertemu Cuatip, karena Busaba kini telah menerima hubungan antara Cuatip dan ibunya. Cuatip merasa senang dan berjanji untuk menjaga mereka dengan baik. Tetapi pada saat yang sama, Platsara terlihat sedih. Sayangnya, dia tidak memiliki pilihan lain. Sementara itu, Menmas terus mendorong Pinapa untuk tidak meninggalkan Platsara sendirian, karena dia bisa mengungkap rahasia mereka dan membawa Tai pergi. Namun, Pinapa mengatakan bahwa dia ingin tetap positif, seperti yang disarankan oleh psikiater agar bisa menjalani hidup yang damai. Mendengar ini, Menmas pergi ke rumah Platsara dan memarahinya karena kembali ke dalam kehidupan Tai dan Pinapa setelah insiden 6 tahun yang lalu. Platsara yang merasa kesal menuduh Menmas tidak tahu malu karena mengubah identitas Tai. Menmas berargumen bahwa itu demi kebaikan Tai dan Pinapa dan meminta Platsara untuk tidak merusak kehidupan Pinapa lagi karena hubungannya dengan Tai yang telah membuatnya depresi dan mengalami insiden mengerikan. Mendengar hal itu, Platsara merasa terkejut dan menyesal atas kondisi Pinapa. Keesokan harinya, Pinapa yang mulai pulih dari traumanya mencoba memulai hubungan romantis dengan Tai karena mereka belum pernah melakukannya sebelumnya, tetapi Tai tampak belum siap dan mencoba menolak. Tak lama setelah itu, Menmas memberitahu mereka bahwa Platsara ingin bertemu mereka. Mereka terkejut ketika Platsara muncul bersama Cuatip untuk mengundang Pinapa dan Tai ke pernikahan mereka. Tai terkejut dan merasa hancur, sementara Pinapa merasa lega. Platsara langsung memberitahu mereka bahwa dia tidak akan kembali kepada Tai lagi, sehingga Pinapa tidak perlu khawatir. Sementara itu, Menmas menerima telepon dari pengacara Vipop yang ingin berbicara dengan Tai. Menmas terkejut dan mengundangnya untuk bertemu di rumah sakit tempat Pinapa dirawat. Menmas juga meminta pengacara Vipop untuk tidak menemui Tai, karena Tai kini memiliki kehidupan baru dengan identitas baru. Menmas menjelaskan bahwa mengungkap kebenaran tentang Tai dan Platsara hanya akan menyakiti Tai dan Pinapa. Tetapi pengacara Vipop bertekad untuk memenuhi tugas ini demi mengamankan warisan untuk Tai dan Platsara. Tak lama kemudian, Tai tiba, dan pengacara Vipop segera memeluknya dan memanggil namanya. Tai bingung dan bertanya apakah mereka saling mengenal. Menmas, yang merasa terjebak, mengakui bahwa ia telah mengarang masa lalu Tai. Mendengar itu, Tai merasa kesal karena telah ditipu oleh Menmas dan Pinapa. Tak lama setelah itu, Pinapa datang dengan air mata dan meminta maaf kepada Tai karena telah berbohong padanya. Melihat penyesalan mendalam dari Pinapa, Tai memaafkannya dan memberitahunya bahwa ia masih istrinya, meskipun mengetahui tentang masa lalunya. Sementara itu, Sahatep menghadiri pernikahan Cuatip dan Platsara, berharap yang terbaik untuk Platsara. Di sisi lain, Tai kembali ke Chiang Mai dan pergi ke kamar lamanya. Tak lama setelah itu, Ruj mendekatinya dan memberitahunya untuk segera keluar karena takut Pinapa mungkin mencarinya. Tai merasa kesal dan menuntut untuk mengetahui apa yang disembunyikan Ruj, Menmas, dan Pinapa darinya. Namun Tai tidak mendapatkan jawaban yang jelas dari Ruj. Frustrasi, ia dengan paksa membuka sebuah loker dan menemukan sertifikat pernikahan antara Platsara dan dirinya. Tai terkejut dan memberikan tatapan kesal kepada Ruj. Ruj, yang merasa bersalah, akhirnya mengakui bahwa Platsara adalah istri sah Tai dan ia tidak pernah menikah dengan Pinapa. Sebelum Cuatip dan Platsara bisa menikah secara resmi, polisi muncul untuk menangkap Cuatip dengan tuduhan kepemilikan narkoba. Semua orang, termasuk Cuatip sendiri, terkejut dan ia membantah tuduhan tersebut. Namun, polisi menemukan bukti di toko cukurnya, meskipun ia tidak bersalah atas kepemilikan narkoba. Pada saat itu, Cuatip berhasil melarikan diri berkat rencana Sahatep yang berdasarkan ide Duangjia untuk membatalkan pernikahan Platsara. Sementara itu, Tai yang sudah bersiap berpura-pura setuju dengan rencana Pinapa dan Menmas.
Ia kemudian meminta izin Pinapa untuk pergi ke Bangkok untuk menandatangani beberapa dokumen warisan. Saat itu Pinapa ingin ikut bersamanya, tetapi Tai menolak, mengatakan bahwa ia akan segera kembali. Sebelum pergi, Pinapa meminta Tai untuk melakukan hubungan suami istri dengan dia, tetapi Tai menolak, berpura-pura sakit kepala. Kemudian, hari berikutnya Tai datang ke rumah orang tuanya dan bertemu dengan pengacara ayahnya. Di sana, pengacara menjelaskan bahwa Tai menikah dengan pelacara karena warisan dari ayahnya. Ia juga menyebutkan kematian misterius ayahnya dan Kongsara, pacar ayahnya, yang mungkin terkait dengan kematian itu. Saat Tai mempelajari lebih banyak tentang masa lalu hidupnya, ia menjadi semakin bingung. Ia bertanya-tanya mengapa ia terlibat dengan Kongsara dan pelacara. Namun bagaimanapun, ayahnya tiba-tiba hilang kesehatannya dan meninggal setelah menyelesaikan tugas terakhirnya, yaitu mengalihkan warisan kepada Tai. Setelah beberapa waktu, Tai bertemu Sahatep di rumah sakit dan disembunyikan karena Sahatep yakin bahwa Tai telah meninggal selama 6 tahun yang lalu. Saat itu Tai juga menerima telepon dari Busaba yang menginformasikannya bahwa pernikahan ibunya dengan Chuatip gagal. Tai terkejut dan Pusaba merasa sangat senang. Mereka setuju untuk bertemu. Tetapi sebelum itu, pelacara telah mendengar percakapan mereka. Pelacara merasa terkejut mengapa Tai terus-terus mengganggu keluarganya. Saat itu, Tai menyebutkan bahwa ia mungkin memiliki perasaan terhadap pelacara. Mendengar itu, dia pergi dari sana. Namun, Tai kemudian berpura-pura sakit kepala dan berkata bahwa dia tidak dapat berjalan. Pelacara merasa cemas dan mengantarnya ke tempat tidur untuk istirahat. Kemudian, pada malam hari, Tai berhasil mengumpulkan rambut Busaba dan menelepon Ruj, meminta untuk melakukan tes DNA. Kemudian, hari berikutnya, setelah pelacara pulang dari pekerjaannya, terjadi kebakaran di rumahnya. Syukurlah, Busaba berhasil melarikan diri. Setelah itu, Yao dan pelacara mencoba mencari rumah sewa, tetapi tidak ada yang tersedia. Kemudian, Sahatep datang dan menawarkan untuk menyewakan apartemennya sementara. Pelacara yang tidak memiliki pilihan lain menerima tawaran tersebut. Sebenarnya, kebakaran itu adalah bagian dari rencana Sahatep yang terinspirasi oleh Duang Jia untuk membuat pelacara pindah ke rumahnya. Keesokan harinya, Nyonya Naparam dan anak buahnya menemui pelacara, menuduhnya mengganggu pria yang sudah menikah. Di sana, pelacara berusaha menjelaskan bahwa dia dan Sahatep hanya berteman, dan dia hanya menyewa apartemen, namun Nyonya Naparam tidak mempercayainya, dan secara paksa mengusirnya, menyebabkan keributan. Akhirnya, Pusaba tiba dan diancam oleh anak buah Nyonya Naparam, yang membuatnya ketakutan. Selain itu, Nyonya Naparam menampar pelacara 2 kali, seolah-olah dia telah melakukan kesalahan. Melihat ini, Pusaba tidak bisa menahan diri dan berjuang hingga kepalanya terbentur lantai, menyebabkan dahinya berdarah. Pada saat itu, pelacara hanya bisa menangis sambil memegang Pusaba. Sementara itu, Tai dan Ruj bingung saat mencari Pusaba dan pelacara. Tak lama setelah itu, Yao menghubungi Tai dan memberitahunya tentang kondisi Pusaba yang saat ini berada di rumah sakit. Tai segera bergegas ke rumah sakit dengan jelas khawatir tentang kesehatan Pusaba. Pada saat yang sama, Sahatep juga tiba di rumah sakit dan terkejut melihat Tai di sana. Pelacara kemudian curhat kepada Sahatep mengungkapkan bahwa Tai mengalami amnesia akibat kecelakaan 6 tahun yang lalu. Sahatep khawatir tentang kembalinya Tai, karena itu mungkin akan mempersulit usahanya untuk mendapatkan kembali pelacara. Sahatep juga menghubungi Duang Jia dan meminta bantuan. Setibanya di rumah, Sahatep mengonfrontasi ibunya karena telah memperlakukan pelacara dengan buruk sebelumnya. Nyonya Naparam merasa kesal dan menyarankan agar dia berpikir secara rasional karena mengejar wanita lain akan berisiko terhadap investasi finansial mereka di perusahaan. Sahatep kemudian mengusulkan agar Lisa hamil untuk mengamankan hubungan mereka. Dia juga meminta Nyonya Naparam agar tidak lagi ikut campur dalam urusan pelacara. Mendengar hal itu, Nyonya Naparam menyetujui rencananya. Setelah itu, Sahatep mengundang Lisa untuk melakukan sesuatu yang tak terduga. Namun Lisa menolak karena baru saja menjalani operasi hidung dan rahang, yang membuatnya tidak bisa mencium. Namun,
Sahatep tetap bersikeras bahwa membuat Lisa hamil adalah prioritas. Keesokan harinya, Duang Jia membawa Pelatsara ke butik milik Sahatep untuk dikelola olehnya. Awalnya, Pelatsara keberatan, tetapi Duang Jia meyakinkannya bahwa jika dia hanya dipekerjakan sebagai manajer, tidak ada alasan untuk menolak. Pada akhirnya, Pelatsara setuju dengan enggan, tanpa mengetahui bahwa Duang Jia diam-diam telah menaruh pil tidur di minumannya. Beberapa waktu kemudian, Tai menerima paket berisi kode QR. Setelah memindai kode tersebut, ia melihat gambar Pelatsara yang diikat dan tertidur. Hal ini mengejutkan Tai, sehingga ia segera menuju lokasi yang ditunjukkan dalam kode tersebut. Namun, lokasi itu ternyata adalah jebakan yang dipasang oleh Sahatep. Ketika tiba di sebuah bangunan kosong, Tai dikepung oleh beberapa pria yang berniat mencelakainya. Meski demikian, Tai berhasil mengalahkan mereka semua dan menginterogasi salah satu pria tersebut tentang siapa yang mengirim mereka. Namun, tiba-tiba Sahatep memukul Tai dari belakang dengan tongkat hingga membuatnya tergantung di tepi lantai. Pada saat itu, Sahatep mengulurkan tangannya, yang memicu kenangan lama di benak Tai. Akhirnya, ingatan Tai pulih sepenuhnya, dan dia menyadari bahwa Sahatep adalah orang yang bertanggung jawab atas kejadian hampir tenggelamnya dia di sungai. Sahatep melukai Tai sekali lagi, membuatnya jatuh, lalu membakar bangunan tersebut sebelum melarikan diri. Dengan puas, Sahatep kemudian mempromosikan Duang Jia menjadi sekretaris utama. Namun, Duang Jia menerima laporan bahwa tidak ada jasad yang ditemukan di lokasi kejadian, yang membuatnya bingung dan takut akan kemarahan Sahatep. Di hari berikutnya, di kota Chiang Mai, Rouge membawa Menmas ke perkebunan karena ada urusan mendesak. Yang mengejutkan, dia akhirnya membawa Menmas bertemu dengan Tai, yang berhasil selamat dari rencana jahat Sahatep. Tai mengungkapkan bahwa ingatannya telah kembali sepenuhnya, dan dia sekarang mengetahui segala kebohongan Menmas. Menmas terkejut dan mencoba membela diri, mengklaim bahwa semua yang dia lakukan adalah demi Pinapa, yang benar-benar mencintai Tai. Namun, Tai marah karena Menmas bukan hanya memisahkannya dari Pelatsara, tetapi juga mengambil momen-momen berharganya. Tanpa malu, Menmas meminta Tai untuk melanjutkan hidupnya dengan Pinapa dan bertanggung jawab atas dirinya. Namun, Tai menegaskan bahwa mereka tidak pernah memiliki hubungan intim, sehingga dia tidak bisa bertanggung jawab atas Pinapa. Dia juga menyebutkan bahwa dia tidak akan menuntut Menmas dan Pinapa jika mereka setuju untuk membatalkan pernikahan palsu tersebut. Sebagai tanda terima kasih, Tai berjanji untuk melunasi utang perkebunan dan berinvestasi agar perkebunan itu kembali sukses. Menmas akhirnya setuju, meski khawatir dengan reaksi Pinapa yang mungkin akan terguncang secara emosional. Sementara itu, Tai menjelaskan bahwa insiden saat hampir meninggal dalam kebakaran memicu kembalinya ingatannya. Setelah pingsan, suara telepon dari Busaba membangunkannya, memungkinkan dia untuk melarikan diri. Dengan ingatannya yang telah pulih, Tai memutuskan untuk kembali ke Bangkok dan mengakhiri hubungannya dengan Pinapa sesuai keinginannya. Ia meminta Rouge untuk menjaga Pinapa, sementara Pelatsara dan Busaba menjalani kehidupan yang lebih baik berkat bantuan Sahatep. Namun, Menmas tidak memberitahu Pinapa bahwa ingatan Tai telah kembali. Ia hanya mengatakan bahwa Tai harus kembali ke Bangkok karena perusahaan ayahnya menghadapi banyak masalah. Di rumahnya, Tai bertanya pada Yao di mana Pelatsara dan Busaba berada. Yao mencoba menyembunyikan rahasia itu sesuai dengan instruksi dari Pelatsara, tetapi Tai akhirnya mengungkapkan bahwa Pelatsara adalah istrinya dan Busaba adalah anak kandungnya. Ja sangat terkejut dan sulit mempercayai hal tersebut. Untuk membuktikannya, Tai menunjukkan akta pernikahan mereka dan hasil tes DNA Busaba. Keesokan harinya, Yao mengajak Busaba pergi menonton film, tetapi secara tidak terduga mereka bertemu dengan Tai. Tai tidak dapat menyembunyikan kebahagiaannya bertemu Busaba, anak kandungnya. Sementara Busaba juga senang bisa bertemu Tai lagi. Di sisi lain, Pelatsara menghadiri makan malam bersama Sahatep untuk merayakan ulang tahunnya. Saat Sahatep hendak meniup lilin, tiba-tiba Tai muncul, membuat Sahatep terkejut karena mengira Tai telah tewas dalam kebakaran. Pelatsara juga bingung dengan kemunculan tiba-tiba Tai. Namun, Tai tidak menjelaskan banyak dan hanya mengomentari sifat Sahatep yang tampak seperti malaikat, tetapi berhati licik.
Setelah itu, Tai meminta Platsara keluar untuk bertemu dengan Busaba. Setelah Platsara keluar, Tai memperingatkan Sahatep untuk tidak mengganggu mereka lagi, karena dia hanya ingin hidup damai dengan keluarganya. Di luar, Platsara bingung karena dia tidak menemukan Busaba, tetapi malah bertemu dengan Yao. Tak lama kemudian, Tai muncul dan mengundang Platsara untuk ikut jika dia ingin melihat Busaba. Dengan mengejutkan, dia membawanya ke rumah lamanya, yang membuat Platsara terkejut. Meskipun begitu, Platsara segera mulai mencari Busaba tetapi tidak bisa menemukannya. Dia merasa frustrasi dan meminta penjelasan dari Tai. Di sana, Tai memberitahunya untuk berhenti berpura-pura karena dia sudah mengingat segalanya, termasuk fakta bahwa Platsara secara hukum adalah istrinya dan dia adalah ayah biologis Busaba. Platsara terkejut dengan ingatan Tai yang pulih, tetapi bersikeras bahwa Busaba bukanlah anak Tai. Namun, Tai menunjukkan hasil tes DNA kepada Platsara, membuatnya tidak memiliki alasan lagi. Tai merasa kecewa dan bertanya-tanya mengapa Platsara telah menyakitinya begitu dalam. Dia telah mengkhianati Tai 6 tahun yang lalu dan telah menjauhkan Tai dari anak biologisnya. Menyadari kesalahannya, Platsara hanya bisa terdiam. Tai memintanya untuk tinggal di rumah dan mematuhi perintahnya. Jika tidak, Tai mengancam akan memberitahu Busaba bahwa dia adalah ayah kandungnya. Tak lama kemudian, Busaba datang dan meminta Platsara untuk tinggal di rumah Tai karena dia merasa bahagia tinggal di sana. Dari hari itu, hubungan antara Tai dan Busaba semakin dekat, meskipun Busaba belum tahu bahwa Tai adalah ayah kandungnya. Sementara itu, di Chiang Mai, Pinapa masih memendam perasaan untuk Tai, terutama setelah menerima pesan-pesan yang ternyata dikirim oleh Ruj atas perintah Menmas. Keesokan harinya, Tai meminta Platsara datang ke kantornya dan menawarkan pekerjaan sebagai sekretaris. Awalnya, Platsara ragu karena merasa tidak cocok dengan pekerjaan itu. Tai juga memberikan opsi agar dia tinggal di rumah sebagai ibu rumah tangga jika tidak ingin bekerja. Tetapi Tai dengan tegas melarang Platsara bekerja dengan Sahatep. Setelah itu mereka menjemput Busaba dari sekolah, tampak seperti keluarga bahagia. Di saat yang sama Sahatep berhasil membawa pulang Kongsara dari Myanmar, tempat dia tinggal selama ini. Namun, niat sebenarnya Sahatep adalah untuk mendapatkan kembali Platsara. Beberapa waktu kemudian, Platsara bertemu dengan Kongsara di rumah Sahatep dan keduanya senang bisa bertemu lagi. Platsara berterima kasih pada Sahatep karena telah membawa pulang saudarinya dan memutuskan agar Kongsara tinggal bersama mereka. Namun, di tengah perjalanan, mobil mereka dicegat oleh Tai, membuat Platsara dan Kongsara terkejut. Tidak disangka, Tai menyapa Kongsara dengan sikap ramah. Kongsara dengan cepat menjelaskan bahwa dia bukan penyebab kematian ayahnya. Namun, Tai tampaknya tidak mempermasalahkan hal itu dan mengajak Kongsara untuk pulang bersamanya. Karena bagaimanapun juga, Kongsara adalah iparnya. Sesampainya di rumah, Tai memperkenalkan Kongsara kepada Busaba. Kongsara terkejut mengetahui bahwa Platsara sudah memiliki anak dengan Tai. Ketika di dalam kamar, Platsara bertanya kepada Kongsara di mana dia selama 6 tahun terakhir. Kongsara menjelaskan bahwa dia terlibat dengan mafia Myanmar dan bekerja di kasino, tetapi kemudian memilih bergabung dengan mafia yang lebih kaya, yang justru membuat hidupnya semakin sulit. Platsara merasa sangat prihatin mendengar pengalaman berat Kongsara. Sementara itu, Kongsara bertanya, bagaimana Platsara bisa menikah dan memiliki anak dengan Tai, padahal dia tahu Tai pernah berpacaran dengannya. Platsara menjelaskan bahwa semua itu berawal dari surat wasiat yang ditulis oleh ayah Tai. Kongsara juga menyadari bahwa pernikahan Platsara dan Tai bukan karena cinta. Keesokan harinya, Tai memberikan uang bulanan kepada Kongsara. Kongsara bertanya apakah Tai percaya bahwa dia bukan pembunuh ayahnya. Tai menjawab bahwa dia tidak ingin terjebak dalam masalah itu karena dia ingin menikmati waktu bersama Busaba tanpa membenci siapapun. Sementara itu, di Chiang Mai, teman lama Platsara yang bernama Peng, yang pernah menjadi sopir ayah Tai, secara tidak sengaja melihat Pinapa dan tersenyum penuh arti. Pada malam harinya, Tai memberikan pakaian dalam seksi kepada Platsara untuk meningkatkan romantisme mereka. Tetapi Platsara dengan malu-malu menolak karena dia tidak menyukai pakaian yang terlalu terbuka. Tai mengingatkan bahwa mereka adalah suami istri,
sambil bertanya-tanya mengapa Platsara merasa seperti itu. Kongsara yang diam-diam mengintip dari balik pintu tampak kesal. Tak lama kemudian, Kongsara mendekati mereka, memuji pakaian itu, dan memintanya dari Platsara. Dengan ramah, Platsara memberikan pakaian itu kepada Kongsara. Tak lama kemudian, Bu Sabah datang dan meminta untuk tidur bersama Kongsara dan ibunya malam itu, membuat Tai harus tidur sendiri. Tengah malam, Kongsara menyelinap ke kamar Tai dengan mengenakan pakaian tersebut dan tanpa rasa malu memeluk serta menciumnya. Tai terbangun dan terkejut, tetapi Kongsara terus menggoda dan mengungkapkan perasaannya. Kongsara meyakini bahwa Tai mencintainya, karena pernikahan Tai dengan Platsara hanyalah pengaturan berdasarkan wasiat. Tai merasa kesal dengan perilaku Kongsara, keluar dari tempat tidur dan memintanya pergi. Namun, Kongsara tetap bersikeras dan mengancam akan berteriak seolah-olah Tai telah melecehkannya. Dengan tenang, Tai mengatakan bahwa ada CCTV di kamarnya, sehingga Kongsara tidak bisa lolos begitu saja. Kongsara pun terkejut dan pergi dengan kesal. Di sisi lain, Platsara yang masih terjaga mengetahui apa yang dilakukan Kongsara sebelumnya. Pada saat yang sama, Peng diam-diam masuk ke kamar Pinapa, membuat Pinapa terkejut. Peng membawa pisau dan dengan nada mengancam menanyakan kabar Pinapa. Ternyata 6 tahun lalu, Peng adalah orang yang membantu Pinapa melarikan diri dan menyewakan villa untuknya, tetapi juga menjadi pelaku pelecehan terhadapnya. Untungnya, Ruj mengetuk pintu kamar Pinapa, membuat Peng pergi terburu-buru. Ruj masuk dan menemukan Pinapa dalam keadaan ketakutan, tetapi ketika mencoba menenangkannya, Pinapa menyerangnya dengan gunting, menyebabkan Ruj terluka parah. Keesokan paginya, saat Tai bersiap untuk bekerja, ia memberitahu Platsara bahwa Kongsara telah mencoba menggoda dirinya tadi malam. Platsara yang sudah mengetahui kejadian itu tidak menunjukkan banyak reaksi. Hal ini membuat Tai merasa kesal, meskipun Platsara membantah bahwa dia tidak peduli dan meyakinkan Tai bahwa dia percaya pada kesetiaan suaminya. Tai tetap kesal dan mengusulkan agar mereka memiliki anak lagi untuk membuktikan cintanya kepada Platsara. Platsara merasa malu dan mencoba menghindar, tetapi Tai segera mengejarnya. Saat mereka turun ke lantai bawah, mereka terkejut dengan kedatangan Pinapa, yang juga terkejut melihat kemesraan mereka. Pinapa bertanya mengapa Platsara berada di rumah Tai. Saat Platsara mencoba menenangkan Pinapa, ia malah menerima tamparan dari Pinapa yang membuat Kongsara marah. Kongsara memperingatkan Pinapa untuk tidak menyentuh Platsara lagi. Jika tidak, dia akan melukai Pinapa. Pinapa mempertanyakan mengapa Tai mengkhianatinya. Tai menjelaskan bahwa ingatannya telah kembali dan dia menyadari bahwa Pinapa dan Menmas telah menipunya selama 6 tahun. Tidak dapat menerima kenyataan ini, Pinapa akhirnya pingsan dan Tai segera membawanya ke rumah sakit. Setelah itu, Tai menelepon Menmas untuk menanyakan mengapa dia tidak memberitahu Pinapa tentang kebenaran. Menmas mengaku bahwa dia membiarkan Pinapa hidup dalam kebahagiaan palsu yang mengejutkan Tai atas sikap dingin Menmas dan menyadari bahwa tindakannya menyebabkan Pinapa mengalami gangguan mental selama bertahun-tahun. Sementara itu, Kongsara berdiskusi dengan Sahatep tentang situasi tersebut dan melihatnya sebagai peluang bagi Sahatep untuk memenangkan hati Platsara dari Tai. Mereka merencanakan untuk bekerja sama memisahkan Platsara dan Tai, agar Sahatep bisa bersama Platsara, sementara Kongsara kembali kepada Tai. Kongsara bertekad melindungi Platsara dari segala bahaya, meskipun dia merasa bahwa hanya dia yang berhak menyakiti Platsara. Di rumah sakit, psikiater menjelaskan bahwa kondisi mental Pinapa memburuk dan satu-satunya orang yang dapat menenangkannya adalah Tai. Namun, agar Pinapa benar-benar pulih, dia harus menerima kenyataan bahwa Tai bukanlah suaminya. Platsara bertanya apakah Pinapa akan sembuh jika Tai kembali kepadanya. Psikiater mengatakan itu mungkin saja, tetapi menekankan bahwa membantu Pinapa menerima kenyataan adalah cara yang lebih baik. Meskipun merasa kasihan pada Pinapa, Platsara rela melepaskan Tai demi membantu pemulihan Pinapa. Ketika kembali ke rumah, Tai merasa kesal dan bertanya mengapa Platsara selalu lebih mementingkan perasaan orang lain daripada dirinya sendiri. Tai meminta Platsara berhenti berpikir demikian, karena Pinapa kemungkinan besar dapat pulih tanpa dirinya. Malamnya,
Pelacara melihat Tai tidur bersama Busaba, yang membuatnya menangis bahagia melihat keluarga kecil mereka. Namun, dia juga merasa bersalah karena menemukan kebahagiaan di tengah penderitaan Pinapa. Keesokan paginya, pelacara berkemas dan berniat pergi bersama Busaba, tetapi Tai mengetahui rencananya dan menghentikannya. Meskipun begitu, pelacara tetap teguh pada keputusannya untuk meninggalkan Tai. Akhirnya, Tai mengungkapkan kepada Busaba bahwa dia adalah ayah kandungnya. Pelacara mencoba mencegah, berpikir itu hanya akan membuat Busaba bingung. Ketika Busaba mengetahui kebenaran, Kongsara muncul dan mencoba memanipulasinya untuk membenci kedua orang tuanya karena telah berbohong. Namun, Busaba malah menangis dan memeluk Tai, menyatakan kebahagiaannya mengetahui Tai adalah ayah kandungnya. Pada saat itu, Tai dan pelacara merasa lega dan usaha Kongsara untuk memisahkan mereka pun gagal. Di sisi lain, Pinapa yang dipenuhi kemarahan terhadap Tai dan pelacara mengambil semua emas dan uang. Di kamar, pelacara menangis dan meminta maaf kepada Pinapa. Tai menghiburnya dan memintanya berhenti menyalahkan diri sendiri karena penyembuhan Pinapa bukan tanggung jawab mereka. Pelacara mengerti hal itu tetapi tetap merasa bersalah atas apa yang terjadi pada Pinapa. Tai kemudian bertanya apa yang dimaksud pelacara. Dan dia menjelaskan bahwa ketika Tai mengumumkan pernikahan mereka, kondisi mental Pinapa memburuk. Hingga akhirnya dia melarikan diri dan mengalami kekerasan di kemudian hari. Tai terkejut mengetahui fakta baru itu, karena selama ini ia tidak mengetahuinya. Di sisi lain, Sahatep menjadi kebanggaan keluarga mertuanya setelah Lisa diketahui sedang mengandung. Sementara itu, Pinapa bertemu dengan Pong dan menawarkan emas, serta berlian berharga sebagai imbalan untuk membantunya membalas dendam. Keesokan harinya, Tai dan pelacara pergi ke perkebunan. Tetapi Pinapa tidak dapat ditemukan. Di waktu yang sama, Tai menerima telepon dari Pinapa yang memintanya untuk segera bertemu. Namun, Kongsara mengambil alih telepon tersebut dan meminta lokasi pertemuan. Setelah menjemput Busaba dari sekolah, Kongsara meminta Busaba menunggu di mobil sementara dia menemui Pinapa. Pinapa terkejut melihat Kongsara dan bertanya tentang keberadaan Tai. Kongsara menjelaskan bahwa dia hadir sebagai aipar Tai. Kongsara juga menyarankan agar Pinapa memberi ruang dan tidak menggunakan tragedi masa lalunya untuk menarik perhatian Tai. Mendengar hal itu, Pinapa mengalami serangan panik. Namun, Kongsara terus mendesaknya untuk menjauh dari Tai, dengan alasan bahwa Tai merasa sulit bersama wanita yang memiliki pengalaman seperti Pinapa. Pinapa yang panik tidak terkendali akhirnya menyerang Kongsara dengan menarik rambutnya dan memukul kepalanya ke kursi. Sementara itu, Tai dan pelacara mengunjungi Rouge di rumah sakit. Rouge memberitahu Tai bahwa Pinapa telah lama menderita gangguan panik akibat trauma masa lalunya. Di sisi lain, Pinapa mencoba mengangkat tubuh Kongsara dengan bantuan Peng, yang mengenali Kongsara sebagai teman lamanya. Namun, tampaknya Peng menyimpan dendam terhadapnya. Tak lama kemudian, Busaba mencari Kongsara dan akhirnya ikut ditangkap. Sementara itu, Tai bersama pelacara dan Mueng masih mencari Pinapa di area perkebunan. Tai menerima telepon dari pelayannya yang memberitahukan bahwa Kongsara dan Busaba belum pulang, membuat mereka khawatir. Meski begitu, pelacara meminta Tai untuk tetap fokus mencari Pinapa sementara mereka kembali ke rumah untuk memeriksa Busaba. Di sebuah gubuk di tengah hutan, Kongsara dan Busaba ditahan oleh Peng atas perintah Pinapa. Namun, Peng yang menyimpan dendam memiliki rencana untuk menyakiti Kongsara. Dendam itu bermula saat pelacara mempekerjakan Peng sebagai sopir V-pop, ayahnya Tai, tetapi kemudian dia dituduh secara palsu melakukan pelecehan, meskipun itu tidak benar. V-pop yang marah memerintahkan orang-orangnya untuk memukuli Peng dengan brutal. Ternyata pada saat itu, Peng yang memasuki ruang kerja V-pop dan menikamnya hingga tewas sebagai balas dendam. Kongsara terkejut mendengar hal ini dan menjadi semakin ketakutan, mencoba meminta maaf kepada Peng. Tak lama kemudian, Busaba memohon kepada Peng untuk menyelamatkan bibinya, tetapi hal ini justru membuat Peng semakin marah. Dalam situasi yang menegangkan, Kongsara mengungkapkan bahwa Busaba sebenarnya adalah anak pelacara, yang mengejutkan Peng karena pelacara adalah sahabat baiknya. Sementara itu,
Tai menerima telepon dari Pinapa yang menginformasikan bahwa Busaba bersamanya dan memintanya datang. Di sisi lain, Peng teringat akan kebaikan Platsara terhadapnya sehingga dia tidak tega menyakiti Busaba. Sebaliknya, dia membebaskan Busaba dan menunjukkan jalan keluar dari hutan. Pada saat yang sama, Pinapa sangat senang bertemu Tai lagi dan memintanya untuk hidup bersama seperti dulu. Namun, Tai hanya setuju sebagai kakak baginya. Mendengar hal ini, Pinapa menolak. Tetapi Tai mendesaknya untuk membuka hati karena masih ada orang yang benar-benar mencintainya dan bisa membawa kebahagiaan, merujuk pada Rouge. Sayangnya, Pinapa menolak ide ini karena merasa harga dirinya telah hancur hingga tidak ada yang bisa mencintainya. Dalam frustrasinya, dia memberikan pistol kepada Tai dan memintanya untuk membunuh Peng, yang dia anggap sebagai penyebab penderitaannya. Dia percaya hal ini akan membantunya kembali hidup damai. Sementara itu, Platsara dan Mueng berhasil melacak lokasi Busaba menggunakan GPS di jam tangan Busaba yang dipasang oleh Tai. Platsara meminta Mueng tetap di mobil dan menghubungi polisi. Sementara itu, Kongsara berhasil melarikan diri setelah melumpuhkan penjaga dan bersembunyi. Secara tak terduga, Busaba menemukan Kongsara dan menyatakan bahwa dia tidak bisa meninggalkan Kongsara sendirian. Tersentuh oleh hal ini, Kongsara meminta Busaba keluar dari hutan untuk mencari bantuan. Sementara dia akan mencoba mengalihkan perhatian anak buah Peng. Beruntung, Platsara datang tepat waktu dan menyelamatkan Kongsara dari tembakan anak buah Peng. Tak lama kemudian, Pinapa dan Tai tiba di gubuk tempat Kongsara dan Busaba ditahan, tetapi mereka tidak menemukan siapapun di sana. Tai khawatir tentang Busaba dan marah kepada Pinapa karena telah mempercayai Peng. Tiba-tiba Peng muncul dan menodongkan pistol ke arah Tai. Peng, yang menyimpan dendam terhadap Tai karena tindakan ayahnya dulu, berencana membunuhnya seperti dia membunuh Vipop. Pinapa yang kesal mencoba menyerang Peng, tapi dia terjatuh. Dalam kemarahan, Peng menodongkan pistol ke arah Pinapa, tetapi Platsara datang tepat waktu untuk menghentikannya. Kemudian, Tai dan Peng bertarung. Platsara memohon kepada Peng untuk tidak menyakiti Tai, mengingat persahabatan mereka dan ibu mereka. Namun, Peng tidak peduli karena ibunya juga telah tiada. Dan dia merasa tidak ada alasan untuk menyelamatkan siapapun. Tai menuduh Peng sebagai monster karena menyakiti gadis-gadis tak bersalah seperti Pinapa. Platsara terkejut mengetahui bahwa Peng adalah orang yang menyerang Pinapa. Peng, yang merasa terpojok, mencoba menembak Tai, tetapi akhirnya dia ditembak terlebih dahulu oleh Menmas. Semua orang terkejut dan Menmas memanfaatkan kesempatan itu untuk membela Pinapa dengan menembak Peng berulang kali. Sementara itu, Pinapa semakin histeris. Tak lama setelah itu, polisi tiba dan menangkap Pinapa dan Menmas. Setelah itu, Tai dan Platsara akhirnya bersatu kembali dengan Busaba, yang telah dibebaskan oleh polisi. Mereka bangga pada keberanian dan kepedulian Busaba terhadap Kongsara. Namun, Menmas menghadapi dakwaan atas pembunuhan Peng. Sebelum ditahan, dia meminta Tai untuk menjaga Pinapa seperti yang diinginkan oleh Wiset sebelum meninggal. Sayangnya, kondisi mental Pinapa semakin memburuk, sehingga proses hukum terhadapnya terhenti. Waktu pun berlalu, Tai menikmati hidup bahagia bersama Busaba dan Platsara, yang akhirnya bisa hidup damai. Namun, di sisi lain, intrik baru muncul. Duang Jan memasukkan obat tidur ke dalam minuman Lisa yang menyebabkan Lisa tertidur dan tenggelam di kamar mandi. Ternyata tindakan ini dilakukan atas perintah Sahatep yang ingin Lisa keguguran. Kongsara yang menyesal atas perbuatannya di masa lalu meminta Sahatep berhenti karena Tai dan Platsara kini telah bahagia. Tetapi Sahatep terus memprovokasinya untuk merebut kembali Tai dan mengembalikan posisinya sebagai pemimpin keluarga Tai. Kongsara ragu-ragu karena dia tidak ingin melakukan perbuatan jahat lagi, terutama terhadap Platsara dan Busaba. Namun, Sahatep mengancamnya dengan menunjukkan bukti perjanjian mereka, di mana Kongsara pernah berjanji untuk memisahkan Platsara dan Tai. Pada saat itu, Kongsara terkejut dan ketakutan, khawatir Platsara akan membencinya jika mengetahui kebenaran. Saat makan malam, Kongsara tetap diam, mengamati Platsara, Tai, dan Busaba yang tampak seperti keluarga yang penuh kasih.
Malam itu, Kong Sara akhirnya mengungkapkan perjanjiannya dengan Sahatep kepada Pelatsara yang seharusnya memisahkan Pelatsara dan Tai. Kong Sara mengakui bahwa dia merasa cemburu pada Pelatsara, tetapi dia sadar bahwa Pelatsara lebih pantas mendapatkan kebahagiaan itu daripada dirinya. Mendengar itu, Pelatsara menenangkan Kong Sara dan mengatakan bahwa dia tidak masalah dengan perjanjian tersebut asalkan Kong Sara berjanji untuk berubah dan tidak melarikan diri lagi. Keesokan harinya, Pelatsara menemui Sahatep dan memintanya untuk berhenti mengganggunya dengan melibatkan Kong Sara karena Pelatsara sungguh mencintai Tai. Dia dengan tegas mengatakan bahwa meskipun dia harus berpisah dengan Tai, dia tidak akan beralih kepada Sahatep. Namun, Sahatep terus memprovokasi Pelatsara dengan mengklaim bahwa Tai telah berselingkuh dan tidur bersama Kong Sara, berusaha membuat Pelatsara meragukan hubungannya dengan Tai. Tanpa diduga, Tai tiba di sana dan marah mendengar tuduhan palsu dari Sahatep. Pelatsara menenangkan Tai, mencegahnya melakukan kekerasan. Tai mengingatkan Sahatep tentang peringatannya sebelumnya untuk menjauh dari Pelatsara. Secara mengejutkan, Sahatep mengaku bahwa dia yang secara tidak sengaja membiarkan Tai tenggelam di masa lalu. Pelatsara terkejut mendengarnya dan Tai menjelaskan bahwa Sahateplah yang membiarkan dirinya tenggelam meskipun awalnya membantu. Pada saat itu, Sahatep meminta Pelatsara untuk tidak mempercayai kata-katanya. Tak lama setelah itu, Rouge tiba dan segera memberitahukan Pelatsara bahwa Sahatep telah melukai Tai beberapa minggu yang lalu, bahkan hampir membakar Tai hidup-hidup. Tiba-tiba, anak buah Sahatep datang dan dia memerintahkan mereka untuk menyerang Rouge dan Tai, tetapi tidak menyakiti Pelatsara. Pertarungan pun pecah dan Sahatep memukul Tai dari belakang dengan sebuah tongkat. Pelatsara bereaksi cepat dan menendang Sahatep hingga terjatuh. Sahatep merasa sangat kecewa karena dia dipukul oleh orang yang dia cintai. Setelah itu, mereka meninggalkan rumah Sahatep. Beberapa saat kemudian, Sahatep pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi Lisa. Dokter menjelaskan bahwa Lisa mengalami keguguran karena terlalu banyak mengonsumsi obat tidur. Ayah Lisa sangat marah kepada Sahatep karena telah memberinya obat tidur, tetapi Sahatep berpura-pura tidak tahu apa-apa. Tak lama setelah itu, Duang Jia mengaku bahwa dialah yang memberikan obat tidur kepada Lisa, karena dia ingin Lisa mati agar bisa bersama Sahatep. Duang Jia melakukan itu untuk melindungi Sahatep dari tuduhan ayah Lisa. Sahatep berpura-pura marah untuk membuat orang-orang percaya padanya. Setelah mendengar ini, ayah Lisa langsung menelepon polisi untuk membawa Duang Jia ke penjara. Sementara itu, Tai mengalami sakit kepala dan pingsan. Setelah diperiksa di rumah sakit, ia memberitahu Pelatsara bahwa sakit kepalanya hanya karena kelelahan. Namun ia berbohong mengenai kondisinya karena tidak ingin dia khawatir. Kembali ke rumah, Kong Sara menyadari bahwa Tai menyembunyikan sesuatu dari semua orang. Akhirnya, Tai menceritakan penyakitnya kepada Kong Sara, tetapi memintanya untuk merahasiakannya dari Pelatsara. Keesokan harinya, Tai berpamitan dengan Busaba dan Pelatsara, mengatakan bahwa ia harus keluar kota untuk urusan pekerjaan. Setelah Tai pergi, Kong Sara merasa sedih karena tidak tahan membayangkan Busaba kehilangan ayahnya lagi. Melihat Kong Sara menangis, Pelatsara bertanya apakah ada yang salah, dan Kong Sara akhirnya mengungkapkan bahwa Tai tidak pergi keluar kota, melainkan ke rumah sakit untuk menjalani operasi. Di perjalanan, Tai dihadang oleh dua orang yang mengeluarkan senjata. Beruntung, Tai berhasil menghindari serangan mereka. Ternyata salah satu dari mereka yang mencoba menyakiti Tai adalah Cuatip, yang disewa oleh seseorang sebagai pembunuh bayaran. Orang yang menyewa Cuatip ternyata adalah Sahatep yang masih ingin membunuh Tai untuk merebut hati Pelatsara. Sementara itu, Pelatsara tiba di rumah sakit dan mengetahui bahwa Tai menderita tumor otak. Namun, operasi yang dijalani Tai sangat berisiko dan bisa mengakibatkan kelumpuhan total. Di sisi lain, Sahatep terlibat pertengkaran sengit dengan ayah Lisa yang telah menerima bukti video yang menunjukkan bahwa Sahatep dengan sengaja menyebabkan Lisa keguguran. Sahatep terkejut dan mengklaim bahwa video itu telah dimanipulasi, namun ayah Lisa tidak mempercayainya dan mengancam bahwa hidup Sahatep tidak akan pernah tenang mulai saat itu. Keesokan harinya, operasi Tai berjalan dengan baik, tetapi ia masih perlu menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dokter meminta Pelatsara untuk berdoa agar Tai bangun tanpa masalah.
Sementara itu Sahatep mengunjungi Duang Jia di penjara dan memberinya cincin untuk melamarnya, mengatakan bahwa Duang Jia adalah satu-satunya orang yang selalu mempercayainya. Duang Jia merasa sangat bahagia mendengarnya dan hampir tidak percaya. Sahatep berbisik bahwa Duang Jia akan bersaksi bahwa dialah yang meyakinkannya untuk memberikan obat tidur, dan ia berjanji bahwa begitu Duang Jia bebas, mereka akan menikah dan hidup bahagia bersama. Ternyata, lamaran Sahatep kepada Duang Jia adalah taktik untuk menghindari tuduhan dari ayah Lisa. Keesokan harinya, Nyonya Naparam membawa Sahatep ke rumah ayahnya yang telah sadar. Ia juga meminta Sahatep untuk meminta maaf dan memperbaiki hubungannya dengan ayahnya. Awalnya, Sahatep mencoba menghindarinya karena takut dimarahi lagi. Namun, dengan hati yang takut, ia tetap memohon ampun. Ayahnya malah menanyakan kenapa Sahatep terlihat sangat kurus dan mengkhawatirkan kesehatannya. Mendengar itu, Sahatep menangis dan memeluk ayahnya. Namun yang mengejutkan adalah tiba-tiba Sahatep ditembak di kepala, membuat kedua orang tuanya menjadi histeris. Penembak tersebut adalah ayah Lisa yang mencari balas dendam atas apa yang dilakukan Sahatep pada putrinya. Tak lama kemudian, Duang Jia menangis tak terkendali ketika mengetahui bahwa Sahatep telah meninggal dunia. Di sisi lain, Tai perlahan pulih dari operasinya, dan untungnya ia tidak mengalami kelumpuhan. Busaba selalu berada di sisinya, mengingatkan Tai pada sosok ayahnya. Tak lama kemudian, Kongsara datang dan meminta maaf atas kesalahannya di masa lalu. Namun, Tai memilih untuk tidak lagi mengungkit masa lalu. Kongsara juga mengakui bahwa di masa lalu, dialah yang mengejar Vepop meskipun ia berusaha menolak. Kongsara berharap dengan mengatakan kebenaran, Tai dapat menemukan cara untuk memaafkan ayahnya. Setelah itu, Tai melihat kembali foto-foto ayahnya dan menemukan bahwa wallpaper ponsel ayahnya adalah foto Tai saat wisuda. Kenangan ini membuat Tai menangis dan Pelatsara datang untuk menghiburnya. Sementara itu, kondisi Pinapa mulai membaik berkat dukungan dari Rouge yang selalu setia menemaninya. Pinapa bahkan meminta Rouge untuk membawa sapu tangan yang pernah ia berikan kepada Menmas, lengkap dengan surat di dalamnya. Dalam surat tersebut, Pinapa mengungkapkan rasa terima kasih atas cinta Menmas. Rouge kemudian memberitahu Tai dan Pelatsara tentang kemajuan Pinapa. Mendengar hal itu, Pelatsara mengungkapkan betapa mereka merindukan Pinapa. Keesokan harinya, Tai dan Pelatsara berada di Chiang Mai, menggantikan Rouge yang sibuk. Pada akhirnya, Tai, Pelatsara, dan Busaba duduk bersama di perkebunan. Busaba bertanya mengapa ayah dan ibunya bisa saling jatuh cinta dan menikah. Pelatsara menjelaskan bahwa Tai lah yang memaksanya untuk menikah, meskipun awalnya ia tidak mau. Dengan bercanda, Tai kembali menggoda Pelatsara, mengatakan bahwa sebenarnya Pelatsara sudah jatuh cinta terlebih dahulu, hanya saja terlalu takut untuk mengakuinya. Dengan demikian, drama ini pun berakhir dengan bahagia